Bab 211. Sayang sekali tidak ada yang tahu ide gadis ini. Bahkan jika mereka tahu, tidak ada yang akan peduli. Lagi pula, mereka tidak berpikir gadis ini akan punya kesempatan. Kepala botak di kejauhan setelah melihat Baisa secara sembunyi-sembunyi, memulai rencana mereka. Hanya saja rencana mereka sangat sederhana, yaitu minum obat. Tapi jangan lihat rencana ini, itu sangat sederhana, tetapi bagi orang botak, itu banyak cobaan. Adapun Su Xiao, dia benar-benar dilupakan oleh mereka. Lagi pula, menurut mereka, Su Xiao adalah wajah putih kecil yang lemah. Orang seperti ini hanya membutuhkan ancaman sederhana. Sayang sekali pikiran mereka ditakdirkan untuk berakhir menyedihkan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Terkadang penglihatan mereka memutuskan seberapa jauh seseorang bisa melangkah. Baisasa sama sekali tidak menemukan rencana mereka. Meskipun Su Xiao melihat si botak menunjuk, dia tidak peduli. Lagi pula, Su dapat melihat dengan senyuman bahwa orang-orang ini hanyalah gangster kecil yang sederhana. Orang-orang tidak dapat membawa ancaman bagi diri mereka sendiri sama sekali. Merasakan aroma busuk di bar, Su Xiao merasa sangat tidak nyaman, tetapi Baisa penuh minat dan ingin merebut beberapa barang dari sini. Sayangnya, tidak ada kemajuan. Aku hanya bisa duduk di sana dengan kesal, mengobrol dengan Su Xiao sesekali, menenangkan diri, lalu melanjutkan bertanya. Nona cantik, ini khusus diberikan kepadamu oleh bar kami. Lagi pula, wanita cantik sepertimu langka. Jadi, setiap kali wanita cantik datang, kami akan menyiapkan segelas anggur untuknya. Kuharap kau bisa menerima tawaran kami. Bartender itu menghampiri Berta sambil membawa segelas anggur dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata pelayan, Baisa dengan senang hati menerima anggur itu, tetapi tidak terburu-buru meminumnya, melainkan menyimpannya. Setelah melihat Baisa menerima anggur, pelayan itu pergi, karena ia tahu jika ia tidak pergi terus-menerus, itu akan menimbulkan kecurigaan Baisa. Jadi ia memilih mundur untuk maju, bermain jual beli, membiarkan Baisa menurunkan kewaspadaannya, hanya dengan cara inilah ia bisa berhasil. Harus diakui, gerakannya sangat lihai. Su Xiao dan Baisa tidak menemukan perbedaan apapun. Setelah melihat pelayan itu pergi, Baisa tersenyum dan mengerjap ke arah Sue, seolah-olah ia melihatnya lagi. Pesonaku masih terasa. Melihat penampilan Baisa, Su tersenyum tak berdaya. Lagi pula, penampilan Baisa sangat berbeda dengan penampilan siang hari, seperti halnya para pekerja kera putih di lapangan, yang sama sekali mengesampingkan citra siang hari. Bar dan tempat-tempat lain memang pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu. Dalam waktu singkat, lebih dari 1 jam telah berlalu. Meskipun Su Xiao mengatakan bahwa ia telah minum banyak anggur, begitu kekuatan batinnya kembali, dia menghabiskan alkoholnya sampai habis. Minuman itu berubah menjadi air dan tetap berada di perut. Lagi pula, Su Xiao sangat tampan, yang secara alami menarik mata banyak wanita. Meskipun banyak orang malu dan tidak memiliki keberanian untuk maju, ada lebih banyak orang dan mereka memiliki semua jenis penampilan. Beberapa dari mereka lebih percaya diri dan akan datang untuk berkomunikasi dengan Su Xiao. Ini juga menyebabkan Su Xiao minum banyak anggur tanpa alasan, tetapi juga oleh mata putih Baisa. Akhirnya, Su Xiao menarik Baisa keluar, dan akhirnya lolos dari keterikatan seperti itu. Terlalu banyak anggur berarti terlalu banyak urin. Su Xiao langsung pergi ke toilet. Tetapi kali ini, Su Xiao bertemu 2 orang di toilet. Mereka mengancam Su Xiao, mengatakan bahwa mereka menyukai Baisasa, dan membiarkannya lebih menarik. Kalau tidak, sangat disayangkan mereka dipukuli oleh Su Xiao sebelum mereka selesai berbicara. Sekarang jika kekuatan Su Xiao benar-benar mengenai orang biasa, dia dapat langsung memukuli mereka hingga berkeping-keping. Jadi Su Xiao hanya memberi mereka pelajaran untuk memberitahu mereka apa artinya mengeluarkan bencana dari mulut mereka. Setelah pelajaran singkat, Su Xiao kembali ke tempat duduknya di bar, tetapi ia melihat adegan di mana seseorang ingin membawa Baisa pergi. Baisa tampak tidak melawan dan membiarkan mereka pergi bersamanya. Melihat kejadian ini, Su Xiao langsung mengerti bahwa pasti ada yang salah dengan gelas anggur tadi. Setelah mengaitkannya dengan apa yang baru saja terjadi di toilet, Su Xiao tahu bahwa itu pasti ditujukan pada Baisa. Tanpa berkata apa-apa, Su Xiao bangkit dan langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Namun, ketika Su Xiao hendak bertanya siapa yang membiarkan mereka datang, ia datang bersama seseorang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apa kau tidak ingin hidup? Apa kau tidak tahu wilayah siapa ini? Melihat si botak datang, siap membawa Baisa pergi meninggalkan mereka berdua, seketika seolah menemukan tulang punggung. Lepaskan mereka. Kita bisa duduk dan bicara pelan-pelan. Si botak melihat Su Xiao di tangan mereka berdua, dan berkata, tidak menyangka Su Xiao terlihat lembut dan memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi si botak tidak khawatir sedikitpun. Lagi pula, kali ini dia membawa lebih dari 20 saudara. Harimau tidak tahan serigala, si botak tidak percaya. Sekalipun Su Xiao bisa bertarung lagi, dia masih bisa melawan begitu banyak orang.
Setelah mendengarkan kata-kata si botak, Su Xiao perlahan meletakkan kedua orang itu di tangannya. Ding, berikan hukuman pada misi cabang, bersihkan kota X. Detail misi. Karena pacar pembawa acara tertarik dengan pasukan kecil di kota X, hal itu memicu misi cabang dan mengharuskan pembawa acara untuk membasmi gangster di kota X secara menyeluruh agar kejadian seperti itu tidak terulang. Hadiah tugas, 100 poin pengetahuan. Hukuman tugas, gengsi geng hijau telah menurun. Durasi misi, 3 hari. Saat Su Xiao melepaskannya, Su Xiao teringat suara sistem yang cepat. Setelah mendengarkan sistem, tatapan Su Xiao tiba-tiba berubah. Karena ia memberi mereka cara untuk hidup, mereka tidak menghargainya dengan baik, jadi jangan salahkan dirinya sendiri. Su Xiao mengeluarkan ponsel dan menelepon Wang Qiang. Meskipun Wang Qiang masih berlatih, ia sudah mulai berkomunikasi secara normal. Lagi pula, Su Xiao terkadang perlu menghubungi Wang Qiang. Jika ia tidak bisa menghubunginya, ia akan malu. Hei, bos, ada apa selarut ini? Setelah ponsel terhubung, suara Wang Qiang terdengar. Anda akan kembali sekarang. Saya akan menunggu Anda di bar Xingyao. Sekarang saya ingin Anda kembali dan mengurus beberapa hal, dan memanggil orang-orang di sekitar Anda kembali. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Meskipun Su Xiao adalah bos di balik layar geng remaja, beberapa hal masih harus ditangani oleh Wang Qiang, bos di permukaan. Melihat Su Xiao tidak membawa burung itu sendiri, ia malah memanggil orang, jadi ia tiba-tiba tidak bisa diam. Kenapa kau takut, nak? Kau tahu, ini wilayahku. Apa gunanya memanggil orang ke sini? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan gadis itu demi kedua saudara itu, agar kami bisa membiarkanmu pergi dengan aman, kalau tidak. Si botak menunjuk Bai Sasa sambil berbicara, tetapi saat ini, meskipun Bai Sasa sadar, ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ia hanya bisa berbaring di sofa. Kalau tidak, sesuai dengan karakter Bai Sasa, ia akan mengarahkan kepala botaknya ke papan jarinya. Klik. Tapi kali ini, ia tidak harus melakukannya sendiri. Su Xiao telah membantunya menyelesaikan idenya. Ah! Aku ingin kau mati, bangun, bangun untukku, mati hitung aku botak di jari adalah Su Xiao ban yang patah di tangan orang-orang yang berteriak. Baru setelah suara kepala botak itu terdengar, adik-adik mereka terbangun dari keterkejutan. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Su Xiao sebelumnya. Mereka berani bersikap begitu berani dan sombong di depan begitu banyak orang. Satu persatu, mereka mengepung Su Xiao. Lagi pula, ketika Su Xiao memecahkan masalah sesaat, mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Su Xiao dapat mengalahkan begitu banyak orang, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama melakukannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama makan kepiting. Mereka semua ingin menunggu orang-orang di sebelah mereka. Ayo, apa yang kau tunggu? Bagus untuk langsung pergi, apakah banyak dari kita takut dia tidak akan melakukannya sendiri? Kepala botak di satu sisi mendesak jalan. Setelah mendengarkan adegan telanjang itu, seseorang akhirnya tak tahan lagi dan bergegas menghampiri Su Xiao. Sayang sekali mereka tak ubahnya semut yang menggoyang pohon, sehingga mereka langsung dihajar Su Xiao hingga tak bisa bangun. Tepat ketika semua orang hendak bergegas, pintu bar mulai bergerak, dan sekelompok orang bergegas masuk. Setelah melihat sekelompok orang ini, si botak segera menyambut mereka. Lagi pula, si botak masih memiliki penglihatan dan menyadari bahwa mereka berasal dari bar besar di Qingbang. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saya bebas datang ke toko hari ini, tetapi tokonya agak merepotkan hari ini, jadi saya tidak bisa menyapa kalian dengan baik. Lain kali, saya yang akan menjadi tuan rumah. Selamat bersenang-senang. Sayangnya, si botak tidak berhasil, dan bahkan tidak ada yang menjawabnya. Karena mereka baru saja menerima telepon dari Wang Qiang yang mengatakan bahwa Su Xiao ada di sini, dan mereka sedang dalam masalah. Setelah mendengar ini, mereka bergegas menghampiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, kita semua tahu bahwa Su Xiao adalah bos sebenarnya di balik layar geng hijau. Jika Su Xiao kehilangan sedikit saja di wilayahnya sendiri, maka mereka benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari hubungan tersebut, dan geng hijau akan memiliki reputasi buruk karenanya, dan kemudian mereka akan dipermalukan dan diusir. Meskipun kekhawatiran mereka berlebihan, mereka masih punya ide bagus. Setelah mereka datang ke sini, mereka tidak menemukan Su Xiao dikelilingi oleh orang banyak sekaligus, jadi mereka harus berdiri di pintu satu persatu untuk memiliki adegan berbicara tanpa penutup kepala. Hanya saja adegan ini tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, meskipun Su Xiao dikelilingi oleh orang banyak, itu juga menjadi tempat yang paling mencolok. Itu akan menarik perhatian orang-orang secara tiba-tiba, dan segera seseorang menemukan sosok Su Xiao. Bab 212. Meskipun konon hanya sedikit orang yang pernah melihat Su Xiao secara langsung, Wang Qiang telah memberikan foto Su Xiao kepada semua orang karena ia takut orang-orang Qingbang akan memiliki mata dan tidak mengenal Taisan.
Setelah melihat Su Xiao, tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Sang pemimpin melambaikan tangannya, dan geng hijau segera bergerak. Sebelum para skinhead sempat bereaksi, mereka langsung dilumpuhkan. Tanpa menunggu pertanyaan dari para skinhead, mereka semua tertawa dan berteriak kepada Su Bos. Suara ini mengejutkan semua orang, tidak hanya para skinhead, tetapi juga mereka yang belum sempat meninggalkan bar. Namun, jika kalimat ini hanya mengejutkan orang lain, itu pasti kalimat untuk para skinhead. Lagi pula, ia baru saja melakukan sesuatu, dan skinhead sendiri mengerti, tetapi sekarang tidak ada kesempatan, meskipun skinhead telah berjuang, tetapi tidak ada efeknya. Baiklah, lumpuhkan. Selanjutnya, kau tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Sambil berkata, Su Xiao juga menunjuk ke arah kepalanya yang botak. Tunggu sebentar. Tepat ketika semua orang hendak pergi, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, bisakah aku menangani orang ini? Setelah mendengarkan kata-kata wanita itu, Su Xiao memperhatikan penampilannya yang berantakan dan langsung mengerti banyak hal. Maka Su Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepadanya, baiklah, aku bisa memberimu orangnya, tetapi seseorang harus mengikutiku selama seluruh proses. Jika kau tidak bisa melakukannya, seseorang dapat membantumu. Setelah itu, Su Xiao pergi bersama Baisa. Bagaimanapun, Baisa masih diracuni. Meskipun racun jenis ini tidak terlalu berbahaya, racun ini dapat membuat orang merasa lemas di seluruh tubuh. Di saat yang sama, racun ini dapat menjaga kesadaran mereka tetap terjaga. Racun ini juga memiliki fungsi afrodisiak, sehingga orang yang minum obat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan ketika mereka sadar tetapi lemah. Dan karena obat tersebut, orang yang diracuni akan secara aktif melayani satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa racun jenis ini benar-benar mengerikan. Orang yang menghasilkan racun jenis ini hanya dapat digambarkan sebagai orang mesum. Sekarang, Baisa mulai menyerang secara perlahan. Ia tak kuasa menahan diri untuk melepas pakaiannya perlahan. Hanya karena kelemahannya, ia terlihat sangat tidak nyaman. Namun, juga karena hubungan ini, ia memiliki godaan yang berbeda, memberi orang perasaan tergoda secara telanjang. Su Xiao membawa Baisasa ke kamar, lalu membaringkan Baisasa di tempat tidur, dan mengeluarkan jarum perak untuk membantu Baisasa mengobatinya. Sayangnya, meskipun Baisasa sadar, tubuhnya tidak mendengarkan perintah dan terus mengganggu Su Xiao. Jadi, meskipun Su Xiao ingin memulai, ia tidak bisa melakukannya, karena Baisasa tidak bisa berhenti sama sekali. Su Xiao tidak dapat memahami setiap titik akupuntur secara akurat. Dengan gerakan Baisa yang terus-menerus, pakaiannya mulai berkurang satu persatu, hanya menyisakan pakaian dalamnya, sementara pakaian lainnya diam-diam telah meninggalkannya. Ini juga merupakan ujian berat bagi Su Xiao. Lagi pula, Baisa tidak hanya cantik, tetapi juga bergejolak di depan dadanya. Sekarang ia muncul di hadapan Su Xiao. Bahkan dengan konsentrasi Su Xiao, ia mulai merasakan denyut nadi di hatinya. Selain itu, Baisa telah mengganggu Su Xiao. Di bawah pengaruh ganda penglihatan dan sentuhan, napas Su Xiao juga mulai meningkat perlahan. Akhirnya, Su Xiao tidak punya pilihan selain memukul Baisa hingga pingsan. Lagi pula, tidak ada gerakan Baisa yang tidak teratur, jadi jauh lebih mudah baginya untuk mengobati. Setelah memukul Baisa, Su Xiao tidak langsung mulai membantu Baisa mendetoksifikasi. Sebaliknya, ia pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya dengan air dingin. Tujuan Su Xiao adalah untuk menenangkannya dengan cepat. Lagi pula, jika tidak bisa tenang, maka tidak mungkin Baisa bisa segera pulih. Lagi pula, yang terpenting bagi seorang dokter adalah menenangkan diri. Kalau tidak, mengapa rumah sakit melarang pasien dan dokter untuk berobat jika ada hubungannya? Karena rasa takut terkadang memengaruhi penilaian. Kembali lagi, menatap Baisa di tempat tidur. Meskipun hati Su Xiao masih belum sepenuhnya tenang, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Temukan titik akupuntur yang tepat, tusukkan beberapa jarum, dan Su Xiao menggunakan tenaga dalamnya untuk membantu Baisa pulih. Setelah mencabut jarum, Su Xiao kembali memeriksa denyut nadi Baisa untuk memastikan kondisi fisiknya. Setelah Su Xiao memastikan tidak ada masalah dengan kesehatan Baisa, barulah ia merasa lega. Setelah itu, Su Xiao berhenti merawat Baisa. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa ia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan kini ia telah menyembuhkan Baisa. Alasan mengapa ia tidak sadarkan diri sekarang adalah karena ia masih koma. Ketika Su Xiao meninggalkan ruangan, Wang Qiang sudah menunggu di pintu cukup lama. Bos, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Anda memanggil saya kembali. Wang Qiang menatap Su Xiao dan bertanya, tetapi setelah Wang Qiang bertanya, Su Xiao tidak menjawab, melainkan menatap lebih dari 50 orang yang dibawa Wang Qiang. Kekuatan masing-masing dari mereka kini sedikit meningkat, bisa dikatakan merekalah yang akan membangun kembali geng pemuda itu. Ya, sepertinya kau tidak bersantai selama aku pergi, dan itu patut dipuji.
Dan mengapa kau kembali? Itu karena menurutku latihanmu tidak efektif. Sekarang aku ingin kau kembali. Saya harap Anda dapat memimpin dan membawa Liga Pemuda ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, semua orang tampak sangat bersemangat. Lagi pula, setelah sekian lama berlatih, mereka akhirnya melihat harapan, dan akhirnya bisa menunjukkan diri dengan baik. Baiklah, jangan terlalu senang satu persatu. Lagi pula, siapapun kalian, percuma saja selama kalian tidak berperilaku baik saat itu, jadi kalian tetap harus bergantung pada diri sendiri di masa depan. Jangan sombong, tahu. Ya, semua orang berkata serempak. Baiklah, kembalilah. Aku akan memberimu libur sehari dan beristirahatlah dengan baik besok. Lagi pula, kalian sudah bekerja keras selama 2 bulan ini. Setelah itu, Su Xiao melambaikan tangan kepada semua orang, memberi isyarat agar mereka turun, lalu pergi bersama Wang Qiang, karena Su Xiao siap membahas reformasi Qingbang dengan Wang Qiang. Su Xiao merasa bahwa geng hijau saat ini tidak seperti kota yang telah menyatukan seluruh kota X bagian dalamnya berantakan. Geng hijau seperti ini hanya bisa tinggal di kota X seumur hidup, dan tidak mau keluar. Ini bukan yang ingin dilihat Su Xiao, jadi masalah yang kita hadapi sekarang adalah kita harus menyelesaikan masalah internal geng hijau terlebih dahulu. Wang Qiang, kau paling mengenal Qingbang. Aku sangat lega bisa memberikannya padamu, tetapi sekarang aku menemukan masalah, yaitu, bagian dalam Qingbang terlalu tersebar dan tidak ada cara untuk menemukannya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tetapi karena kita telah menemukan masalahnya, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setelah pengamatan beberapa waktu baru-baru ini, aku menemukan bahwa Qingbang kita tidak memiliki aturan baku untuk diikuti. Mereka semua berantakan, seperti geng kecil sebelumnya yang beranggotakan puluhan orang. Kemudian Su menatap Wang Qiang sambil tersenyum, aku tahu terkadang kau tak bisa menahan diri ketika aku memberimu stan sebesar Qingbang, dan aku tipe bos yang mudah berjabat tangan. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk mereformasi sistem geng pemuda. Kita tidak bisa terus seperti ini. Lagi pula, kita ditakdirkan untuk keluar dari kota X, kita tidak bisa tinggal di X seumur hidup. Petik 2. Jika tidak ada reformasi, pasti tidak mudah untuk keluar dari kota X. Lagi pula, kita tidak akan pernah tahu seperti apa dunia luar jika kita tidak menyentuhnya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang merenung. Setelah beberapa saat, Wang Qiang berkata kepada Su Xiao, "Bos, bagaimana menurutmu kita harus berubah?" Sebenarnya, saya tidak begitu paham tentang ini, tapi saya rasa kita tidak bisa terus-terusan membubarkan orang seperti ini. Ide awal saya adalah membagi Qingbang menjadi beberapa aula, daripada sekelompok orang yang menonton bar yang tersebar seperti sekarang. Pada saat yang sama, kita harus membuat sistem penghargaan dan hukuman kita sendiri, bukan di tanganku, dan akulah yang memiliki keputusan akhir. Lagi pula, kemungkinan besar setelah ambisinya terwujud, dia akan dengan mudah menggantikanmu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang mengangguk. Maksud bos adalah meniru geng besar lainnya dan mengelolanya secara terpisah. Dengan cara ini, beberapa pemimpin aula akan bersaing satu sama lain, dan kemudian kita akan mengirim mereka di tengah. Begitulah maksudnya, tetapi bukan untuk membiarkan mereka bersaing satu sama lain, melainkan untuk membuat semua orang memiliki tujuan perbandingan. Lagi pula, siapapun mereka, mereka tidak mau menjadi yang terburuk. Petik 2. Di saat yang sama, ada tujuan lain untuk melakukan ini, yaitu untuk memudahkan manajemen. Kapanpun, kau hanya perlu memberikan perintah kepada pemimpin aula dan biarkan mereka melaksanakannya. Tidak perlu datang ke sini sendirian, dimanapun kau membutuhkannya. Petik 2. Namun, premisnya adalah kita harus memiliki peraturan untuk mereka dan pengadilan pidana yang kuat. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang jera dan memberitahu mereka bahwa meskipun mereka berkuasa, mereka tidak dapat berbuat sesuka hati. Petik 2. Baiklah, bos, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Wang Qiang juga tahu bahwa ada banyak masalah dalam manajemennya saat ini, tetapi karena kontradiksi ini belum muncul, ia belum melihatnya. Namun, setelah Su Xiao berkata tadi, Wang Qiang membandingkan dan menemukan bahwa metode manajemennya sebelumnya jauh lebih baik daripada metodenya sendiri, dan Wang Qiang bukanlah orang biasa yang mudah diatur. Bab 213. Sekarang Su Xiao sudah mulai menunjukkan ambisinya, Wang Qiang tidak akan menyeret Su Xiao. Lagi pula, Wang Qiang tahu bahwa tanpa Su Xiao, ia tidak akan mencapai apa yang ia capai hari ini. Su Xiao masih sangat yakin dengan kemampuan Wang Qiang dalam menangani urusan, jadi ia tidak mengatakan apa-apa, karena ia tahu selama ia memberinya arahan umum, Wang Qiang akan mampu melakukannya dengan baik. Baiklah, kau kembali dan susun rencana. Ketika rencananya sudah siap, tunjukkan padaku. Jika kau bisa, kita bisa mulai. Lagi pula, kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini terus-menerus. Lebih baik menyelesaikan beberapa masalah lebih awal. Baiklah,
Bos, saya akan mengerjakan sendiri dulu. Kemudian Wang Qiang pergi. Setelah Wang Qiang pergi, Su Xiao tidak berhenti karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Dan meskipun Su Xiao baru saja memberikannya kepada Wang Qiang, ia tidak bisa membiarkan Wang Qiang melakukannya sendiri. Su Xiao juga perlu memikirkannya dan melihat apakah ada hal yang tidak efektif dari Wang Qiang. Saat itu, Su Xiao perlu memberikan pendapatnya. Setelah tinggal di kamar untuk waktu yang lama, ketika Su Xiao melihat waktu, sudah jam 1 pagi. Su Xiao harus bangun dengan cepat untuk melihat apakah Baisa sudah bangun. Ketika dia datang ke kamar tempat Baisa berada, Su Xiao melihat bahwa Baisa masih tidur nyenyak di tempat tidur. Dia tidak punya pilihan selain membangunkan Baisa. Lagi pula, tidak mungkin membiarkan Baisa tidur sepanjang malam. Baisa, yang terbangun, hanya merasakan kepalanya sakit, tetapi perlahan-lahan, dia ingat apa yang terjadi setelah dia mabuk. Terutama ketika saya berpikir tentang adegan di mana saya baru saja mengganggu Sue dengan senyuman, bahkan jika itu adalah karakter Berta yang tak kenal takut, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bagaimanapun, saya benar-benar malu dengan penampilan saya. Meskipun saya mengatakan saya pacar Su Xiao, bagaimanapun juga, tidak ada yang terjadi di antara mereka. Namun, saya malu memikirkan cara saya mengambil inisiatif. Pada saat yang sama, hati Baisa juga takut. Lagi pula, jika bukan karena senyum Sue malam ini, ia takkan pernah bisa kabur. Efek obat itu memang terlalu kuat. Setelah meminumnya, ia tak lagi memiliki daya tahan sedikitpun. Di saat yang sama, hal itu juga mengingatkan Baisa bahwa jika ia memiliki kemampuan, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Sejak terakhir kali Berta terbangun, Berta yang memiliki kekuatan api belum mampu menemukan arah utara. Namun, sekarang tingkat kekuatan Baisa sudah berada di level tinggi dan sedang. Bagaimanapun, setelah kerja keras Baisa sekian lama, ia telah membuat beberapa kemajuan. Namun, pengalaman hari ini telah memberi Baisa pelajaran berharga, dan membuatnya mengerti bahwa terkadang kecerobohannya dapat mengakibatkan konsekuensi mengerikan yang tak pernah ia bayangkan. Ayo pergi. Kita belum bangun, kan? Tapi ini bukan tempat yang tepat untuk tidur. Ayo pulang dan tidur. Su Xiao menatap Sasa Putih yang terbangun dengan linglung, lalu berkata kepada Sasa Putih. Su Xiao tahu bahwa Baisa seharusnya merenungkan kesalahannya, tetapi ia menyela. Lagi pula, ia tidak bisa membiarkan ini terulang. Di saat yang sama, setelah kejadian ini, Su Xiao memahami sebuah kebenaran, yaitu, meskipun seseorang memiliki kemampuan khusus, jika ia tidak berhati-hati, ia akan terjebak dalam rencana orang lain. Su Xiao akhirnya mengerti, mengapa keluarga besar akan mengirim orang untuk melindunginya. Ayo pergi. Lagi pula, ia sudah terlihat oleh Su Xiao, jadi ia tidak terlalu memperhatikannya lagi. Menghadap Su Xiao langsung, ia mulai mengenakan pakaiannya. Inilah perbedaan antara Baisa, Jiang Ke'er, dan Wang Ying. Jika mereka salah satu dari mereka, Su Xiao akan keluar lebih dulu. Namun, melihat Baisa berpakaian di depannya adalah godaan bagi Su Xiao, jadi wajar saja, saat Baisa berpakaian, Su Xiao harus memanfaatkannya, dan berinisiatif membantu Baisa berpakaian. Hanya saja, itu tidak gratis. Su Xiao tentu saja ingin menarik bunga dari tubuh Baisa. Tindakan Su Xiao tentu saja menarik semburan tinju kecil dari Baisa, tetapi kemudian Baisa benar-benar sibuk. Untungnya, Su Xiao akhirnya menyerah dan tidak terus bergerak. Sudah setengah jam setelah mereka berdua melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, Su Xiao tentu saja ingin mengirim Baisa pulang, dan kemudian dia perlahan kembali. Saat itu lebih dari pukul 2 pagi ketika dia kembali ke rumah. Ketika Su Xiao pulang, dia takut mengganggu Tang Waner. Tetapi ketika Su Xiao melewati kamar Tang Waner, dia melihat sedikit cahaya di kamar Tang Waner. Waner. Su Xiao mengetuk pintu kamar Tang Waner pelan untuk melihat apakah Tang Waner tertidur atau lupa mematikan lampu. Namun, ketika Su Xiao mengetuk pintu dibukakan oleh Tang Waner. Tang Waner mengenakan piyama, tetapi tidak mengantuk. Ada apa, Kak? Tang Waner menatap Su Xiao dan bertanya, oh, tidak apa-apa. Aku hanya melihat lampu di kamarmu. Aku datang untuk bertanya kenapa aku belum tidur. Bagaimana perasaanmu tentang hari pertama sekolah hari ini? Apakah kamu masih terbiasa? Apakah ada yang menindasmu di kelas? Jika ya, ingatlah untuk memberitahu saudaramu bahwa dia akan membalas dendam untukmu saat itu. Setelah mendengarkan beberapa pertanyaan Su Xiao, Tang Waner tidak hanya tidak bosan, tetapi juga sangat senang. Lagi pula, Su Xiao sangat peduli pada dirinya sendiri karena ia sangat menyayangi dirinya sendiri. Untungnya, semua orang sangat baik padaku, tidak ada yang menindasku, dan bahkan menjawab pertanyaan untukku, tetapi fondasiku terlalu buruk, jadi aku tidak bisa mengerti ketika guru sedang mengajar, jadi aku secara khusus meminta teman-teman sekelasku untuk meminjam buku-buku lama, berharap bisa menyusulmu sesegera mungkin.
Setelah mendengar kata-kata Tang Wan'er, Su mengangguk sambil tersenyum. Selama tidak ada yang menindas Tang Wan'er, ia merasa lega. Jangan khawatir tentang belajar. Kamu bisa santai saja. Lagi pula, ujian masuk perguruan tinggi masih sangat awal. Bahkan jika kamu tidak berhasil dalam ujian, selama kamu ingin kuliah, kakakku bisa membantumu. Tidak, aku ingin mencapainya dengan usahaku sendiri. Kalau tidak, aku akan merasa tidak berarti. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er menolak saran Su Xiao. Baiklah, terserah kamu saja, tapi tidurlah lebih awal. Lagi pula, tubuh adalah modal revolusi. Kalau tidak, besok Wan'er akan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan dia tidak akan cantik. Su berkata kepada Tang Wan'er di depannya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, besok kakakku akan membantu Wan'er mencari guru privat. Ketika Wan'er pulang, dia bisa belajar di rumah. Kalau ada yang salah, kamu bisa bertanya. Su berkata kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Tidak, Kak. Aku akan melihatnya sendiri. Lagi pula, di sekolah, aku bisa bertanya apa yang tidak ku mengerti. Itu tidak perlu. Tang Wan'er, yang selalu terbiasa berhemat, tentu saja tidak ingin Su Xiao menghabiskan uang dengan gegabah. Tidak apa-apa. Kalau ada guru di rumah yang membantu Wan'er, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Baiklah, tidurlah lebih awal dan ada kelas besok. Tapi Wan'er sudah berjanji pada kakaknya bahwa dia akan membawakan beberapa sertifikat untuk kakaknya. Setelah itu, Su Xiao menutup pintu kamar Tang Wan'er, lalu bersiap-siap tidur. Lagi pula, sekarang sudah pukul 2.30 pagi. Kalau kamu tidak tidur lagi, nanti fajar menyingsing. Ketika Su Xiao bangun keesokan paginya, hari sudah fajar. Tang Wan'er sudah meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah. Tapi di meja makan, ada sarapan yang disiapkan Tang Wan'er untuk Su Xiao di pagi hari. Meskipun dingin, Su Xiao tetap menghabiskannya. Di saat yang sama, Su Xiao hanya membersihkan diri dan pergi keluar. Lagi pula, geng hijau sedang menghadapi reformasi sekarang. Wajar saja, Su Xiao tidak bisa berdiam diri sepanjang hari dan menyerahkan semuanya pada Wang Qiang seperti sebelumnya. Su Xiao juga perlu membantu Tang Wan'er mencari tutor. Lagi pula, Su Xiao sudah memberitahu Tang Wan'er tentang hal itu tadi malam, jadi wajar saja dia harus memenuhi janjinya. Jadi Su Xiao tidak pergi ke Wang Qiang pada awalnya, tetapi pergi ke bursa bakat terbesar di kota X. Lagi pula, Su Xiao tidak memiliki informasi kontak orang-orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan paruh waktu. Dia hanya bisa melihat apakah ada bakat di bidang ini melalui bursa bakat. Saya datang ke bursa bakat kota X meskipun masih pagi dan banyak perekrut belum datang, tempat ini sudah penuh sesak. Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan yang stabil dan menghidupi keluarga saya. Melihat begitu banyak orang, Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Meskipun kota X sangat maju, masih banyak orang yang khawatir mencari pekerjaan setiap hari. Su Xiao dengan santai menemukan selembar kertas, lalu mengambil pena. Di atasnya, dia menulis perekrutan tutor, wawancara gaji, waktu di malam hari, akomodasi, kondisi tambahan untuk wanita. Lagi pula, Tang Wan'er adalah seorang gadis, dan Su Xiao sering jauh dari rumah, jadi Su Xiao tidak nyaman untuk menemukan guru pria untuk Tang Wan'er. Lagi pula, menghadapi saudara perempuan yang begitu cantik seperti Tang Wan'er, yang tahu karakternya. Setelah itu, Su Xiao duduk di sana dengan tenang bermain dengan ponselnya, menunggu para sukarelawan datang. Sangat disayangkan bahwa Su Xiao menunggu lama, tetapi tidak ada yang datang untuk berkonsultasi dengannya. Meskipun Su Xiao tidak terburu-buru, tidak ada seorang pun, dan masih ada orang yang menunjuknya. Su Xiao juga merasa tidak nyaman dan menambahkan kalimat di karton, dan orang yang diinstruksikan juga seorang gadis. Setelah menambahkan kalimat ini, orang-orang mulai datang untuk wawancara satu demi satu, tetapi mereka tidak disaring oleh Su Xiao dan hanya bisa pergi dengan penyesalan. Bagaimanapun, Su Xiao sedang mencari mahasiswa atau lulusan baru. Sangat disayangkan tidak satu pun dari mereka yang memenuhi persyaratan. Masing-masing dari mereka memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun. Orang seperti ini cocok untuk pekerjaan di perusahaan pewawancara, tetapi sebagai tutor, mereka sudah lama meninggalkan sekolah, tidak punya pengalaman belajar, bahkan banyak pengetahuan di sekolah menengah, sudah lama mereka lupakan. Bab 214. Fondasi Jiang KR saat ini terlalu lemah, dan ia jauh tertinggal dari yang lain. Oleh karena itu, saat ini, ia harus mencari seseorang yang sangat memahami kurikulum SMA dan memiliki pemahaman yang mendalam. Pilihan terbaik tentu saja adalah lulusan perguruan tinggi dengan nilai tinggi dan nilai ujian masuk perguruan tinggi yang tinggi. Mereka memiliki metode belajar tersendiri, yang bagi Jiang KR juga merupakan hal yang paling dibutuhkan. Atas dasar prinsip, lebih baik kekurangan daripada kekurangan, Su Xiao terpaksa menolak mereka. Qin Mengyao adalah mahasiswa baru, tetapi ia bukan berasal dari kota X namun,
karena kondisi rumah yang sulit, meskipun ia hanya mahasiswa baru, ia harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ia baru saja masuk kuliah dan tidak memiliki teman serta tidak familiar dengan kota X. Oleh karena itu, meskipun ingin mencari pekerjaan paruh waktu, tidaklah mudah baginya. Karena penampilannya yang luar biasa, beberapa petinggi bahkan bernafsu dan ingin merayunya, tetapi Qin Mengyao menolaknya. Qin Mengyao memiliki harga dirinya sendiri, orang boleh miskin, tetapi harus memiliki ambisi. Qin Mengyao tidak menyerah bahkan jika dia menabrak tembok di mana-mana, karena dia merasa tidak semua orang di dunia ini jahat. Dia percaya bahwa Tuhan dapat melihat usahanya dan memberinya kesempatan. Mengenai pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan oleh sekolah, Qin Mengyao tidak lagi memiliki harapan. Jadi hari ini, setelah menyelesaikan kelas paginya, Qin Mengyao memutuskan untuk datang ke pasar bakat di kota X. Qin Mengyao berharap dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuknya. Lagi pula, biaya hidup di sakunya sangat sedikit. Meskipun setiap kali dia menelepon keluarganya, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak punya uang, dia akan berbicara, tetapi dia tahu situasi keluarganya. Agar dapat bersekolah, orang tua telah menghabiskan semua tabungan mereka di rumah, ditambah ada seorang saudara laki-laki yang masih di sekolah menengah. Dalam waktu 2 tahun, adik laki-lakinya juga akan masuk universitas. Situasi ini merupakan beban besar bagi keluarga yang sudah dalam kesulitan. Jadi Qin Mengyao hanya bisa memberitahu keluarganya bahwa dia punya uang, agar dia tidak perlu khawatir tentang dirinya sendiri. Qin Mengyao tahu bahwa selama dia membuka mulutnya, keluarganya akan menanggung biaya hidupnya bahkan jika dia menjual besi. Namun, Qin Mengyao benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Sekarang dia hanya bisa melihat ke dalam dirinya sendiri dan berharap mendapatkan pekerjaan sebelum biaya hidupnya selesai. Bahkan Qin Mengyao sudah tahu bahwa jika dia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan sebelum biaya hidupnya selesai, dia akan berhenti kuliah dan diam-diam bekerja untuk membantu meringankan beban di rumah. Setelah memasuki bursa kerja, Qin Mengyao melihat banyak pekerjaan. Sayangnya, semua pekerjaan memiliki persyaratan ijazah yang tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan mampu membagi waktu belajar mereka. Oleh karena itu, Qin Mengyao hanya bisa menggelengkan kepala, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa ia bisa tinggal, bahkan membagi waktu kerja dan waktu belajarnya. Namun, melihat tatapan mata mereka yang penuh warna, Qin Mengyao tahu bahwa mereka memiliki niat buruk, jadi meskipun mereka tidak menyerah, mereka hanya bisa pasrah. Tepat ketika Qin Mengyao hampir putus asa untuk pergi, ia tiba-tiba melihat seseorang di sudut jalan sedang mencari guru les. Dengan niat mencoba, Qin Mengyao tetap akan mencarinya. Ketika ia sampai di hadapan Su Xiao, Qin Mengyao melihat isi yang tertulis di kardus Su Xiao. Aku bertanya, apakah ini benar-benar les untuk seorang gadis? Tepat ketika Su Xiao sedang bermain dengan ponselnya, ia tiba-tiba teringat sebuah suara yang terdengar malu-malu di telinganya. Su Xiao mendongak, tak menyangka bayangannya di mata Su Xiao adalah kecantikan yang luar biasa. Namun, Su Xiao sudah lama kebal terhadap kecantikan. Jadi, hanya dengan sekali pandang, Su Xiao membalas. Ya, aku akan mencari guru privat untuk mengajari adikku, tapi syaratnya aku harus baru lulus kuliah. Tentu saja, lebih baik aku kuliah. Mendengar kata-kata Su Xiao, Qin Mengyao tersenyum, memperlihatkan 2 lesung pipitnya. Wajahnya tampak semakin manis. Aku mahasiswa baru. Aku ingin tahu apakah aku bisa memenuhi syaratmu. Sebenarnya, syaratku tidak terlalu tinggi. Kau bisa lihat isinya di karton. Sekarang aku akan bertanya berapa poin yang kudapatkan di ujian masuk perguruan tinggi. Lagi pula, sebagai guru privat, aku pasti punya kekuatan, kan? Su Xiao berkata kepada Qin Mengyao. Lagi pula, Su Xiao tidak peduli seperti apa penampilanmu. Jika kau tidak punya kekuatan, maka semuanya akan sia-sia. Ketika saya mendapat 699 poin di ujian masuk perguruan tinggi, saya bisa melanjutkan ke Yanda. Tapi karena universitas di kota X menjanjikan akan datang ke universitas mereka, memberikan beasiswa, atau bahkan tidak membayar biaya kuliah, akhirnya saya memilih di sini, kata Qin Mengyao kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Mengyao, Su Xiao mengangguk puas. Lagi pula, dari percakapan sederhana itu, Su Xiao bisa merasakan bahwa Qin Mengyao memang luar biasa. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang gaji kita. Syarat saya, adik saya harus ada di rumah sepulang sekolah. Tentu saja, Anda bisa memberitahu saya hal-hal penting sebelumnya. Pada saat yang sama, kami bisa menyediakan makanan dan akomodasi untukmu. Kamu bisa memilih tinggal di rumah keluarga kami atau di sekolah. Akan ada yang menjemputmu setiap hari. Saat kamu tidak ada kelas, kamu bisa menelepon sopir dan memintanya untuk menjemputmu. Apapun pilihanmu, itu kebebasanmu. Soal gaji, 5.000 yuan per bulan. Tentu saja, jika adikku berprestasi, itu bukan tanpa bonus. Petik 2. Tapi aku ingin menjelaskan kepadamu bahwa meskipun adikku kelas 3,
Karena beberapa alasan, dia tidak melanjutkan ke SMP. Fondasinya sangat buruk. Petik 2. Sambil berbicara, Su tersenyum dan menatap Qin Mengyao. Karena fondasi, kamu mungkin sangat lelah mengajar. Terkadang, kamu harus berbicara perlahan dan sedikit demi sedikit, jadi kamu harus sangat sabar. Kamu tidak perlu menjawabku terburu-buru. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu dan membuat keputusan yang jelas. Lagi pula, kita harus saling berbaik hati agar tidak mengeluh dalam pekerjaan kita di masa depan. Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia berhenti mempedulikan Qin Mengyao dan kembali bermain ponsel. Ia ingin memberi Qin Mengyao waktu untuk berpikir. Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Qin Mengyao pun termenung. Lagi pula, syarat yang ditawarkan Su Xiao memang menggiurkan, tetapi justru karena itulah ia khawatir Su Xiao akan memiliki tujuan lain. Lagi pula, ia sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini, dan ia merasa sedikit gelisah. Namun, ia melepaskan syarat yang begitu menggiurkan, dan Qin Mengyao pun enggan. Akhirnya, Qin Mengyao memutuskan untuk berjudi. Lagi pula, ia baru menyadari bahwa Su Xiao tidak memiliki kesan buruk di matanya. Tatapan mata yang jernih membuat Qin Mengyao memilih untuk mempercayai orang asing yang tak dikenal ini. Baiklah, aku akan menerima pekerjaan itu, tapi kuharap aku bisa mencobanya dulu. Kalau aku tidak mau, kau tidak bisa memaksaku, kata Qin Mengyao sambil tersenyum. Ya, lagi pula, semua ini memang untuk kita berdua. Aku tidak pernah suka memaksakan. Karena kalian sudah setuju, aku tidak perlu tinggal di sini. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumahku, lalu aku akan memanggil sopir untuk menjemputmu. Su Xiao berkata sambil berdiri. Soal perekrutan kardus, Su Xiao tidak, biarkan saja. Ketika Su Xiao pergi bersama Qin Mengyao, banyak orang melihatnya. Mereka semua iri. Mereka mengira Su Xiao datang ke sini untuk menipu gadis tak berpengalaman ini atas nama perekrutan. Yang tidak diketahui Su Xiao adalah karena perekrutannya sendiri, gelombang perekrutan tutor telah bermunculan di bursa bakat kota X, tetapi orang-orang seperti Qin Mengyao tidak pernah muncul lagi, jadi setelah jangka waktu tertentu, angin panas perlahan menghilang. Namun, mustahil bagi Su Xiao untuk mengetahuinya, karena saat ini, Su Xiao telah membawa Qin Mengyao ke Maibah miliknya. Melihat mobil sport 20 mobil terbatas dunia ini, bahkan jika Qin Mengyao tidak mengetahuinya, dia tahu bahwa Su Xiao tidak sederhana. Lagi pula, orang yang bisa mengendarai mobil sport bukanlah orang kaya. Setelah naik bus, Su Xiao mengantar Qin Mengyao kembali ke rumahnya dan memperkenalkan Qin Mengyao secara singkat. Karena Tang Wan'er sedang bersekolah, hanya Su Xiao dan Qin Mengyao yang tersisa di rumah. Meskipun Qin Mengyao merasa sangat tidak nyaman dengan perasaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan perkenalan Su Xiao secara perlahan. Namun, Su Xiao hanya memperkenalkannya, dan kemudian memberitahu koki yang dikirim Lao Long untuk menyiapkan makanan. Kemudian dia meninggalkan Qin Mengyao sendirian di rumah. Su Xiao pergi menjemput Tang Wan'er dari sekolah dan bertemu Qin Mengyao. Su Xiao memiliki hal lain untuk dilakukan di sore hari, dan dia tidak tahu kapan dia bisa kembali, jadi dia akan membiarkan mereka saling mengenal terlebih dahulu. Dengan cara ini, Qin Mengyao bisa mengajar Tang Wan'er secara formal di sore hari. Ketika saya datang ke sekolah Tang Wan'er, Su Xiao sudah ada di depan pintu ketika sekolah Tang Wan'er baru saja selesai. Umumnya, siswa tidak diperbolehkan keluar pada siang hari, tetapi setelah Su Xiao menelepon kepala sekolah Tang Wan'er, Nona Li, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Kemudian, Su Xiao dari Tang Wan'er langsung pulang. Saat itu, koki masih sibuk di dapur, sementara Qin Mengyao membantu. Setelah melihat Su Xiao kembali dengan seorang gadis kecil yang cantik, Qin Mengyao tahu bahwa ini pasti adik perempuan Su Xiao Kok. Tanpa basa-basi, Qin Mengyao menghampiri dan berkata kepada Tang Wan'er, "Halo, saya guru barumu. Di masa depan, kita akan menghabiskan waktu bersama. Saya harap kita dapat membuat kemajuan bersama dengan usaha kita bersama. Halo, nama saya Tang Wan'er. Selamat datang. Saya akan merepotkan Anda di masa depan." Setelah itu, keduanya mulai mengobrol dengan antusias, dan langsung menyingkirkan Su Xiao. Melihat spekulasi mereka, Su Xiao tidak punya pilihan selain tersenyum. Bab 215. Namun, Su Xiao sangat senang. Awalnya, ia khawatir Tang Wan'er tidak akan bisa menerimanya. Tanpa diduga, Tang Wan'er mengobrol dengan Qin Mengyao. Melihat keduanya mengobrol dengan riang, Su Xiao merasa mereka cukup cocok. Baiklah, sudah waktunya makan. Kalau kalian ingin mengobrol, kalian harus menunggu sebentar. Kalian akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Tidak perlu terburu-buru, kata Su Xiao kepada mereka sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, mereka pun mulai pergi ke dapur untuk membantu. Setelah itu, kami makan siang sederhana bersama. Karena Tang Wan'er ada kelas di sore hari, ia harus segera kembali ke sekolah setelah makan malam. Sedangkan Qin Mengyao,
Su Xiao juga mengantarnya kembali ke sekolah. Lagi pula, Tang Waner sedang pergi di sore hari, jadi tidak perlu membuang-buang waktu. Tentu saja, selama waktu ini, Su Xiao juga membiarkan sopir Qin Meng Yao menjemputnya. Lagi pula, setelah bertemu, mereka bisa saling memberi sedikit kesan. Setelah itu, Su Xiao tidak peduli lagi. Aku yakin Tang Waner yang lain bisa menyelesaikannya. Sedangkan dia, ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan, jadi mustahil membuang-buang waktunya di sini. Sore harinya, ketika Su Xiao berkendara ke gedung komersial Yao Feng tempat Wang Qiang bekerja, Wang Qiang masih berjuang. Lagi pula, reformasi ini merupakan tantangan bagi Wang Qiang dan Su Xiao. Itulah mengapa mereka begitu serius. Wang Qiang memikirkan setiap kemungkinan dan apa yang perlu dilakukan dalam reformasi tersebut. Ketika Su Xiaodao tiba di kantor Wang Qiang, mata Wang Qiang merah, mencoba merevisi beberapa hal yang tidak berguna di sana. Ini dia, bos. Setelah melihat Su Xiao masuk, Wang Qiang berteriak kepada Su Xiao, lalu melanjutkan pekerjaannya sendiri. Ada apa? Ada masalah apa? Melihat penampilan Wang Qiang, Su Xiao tahu bahwa Wang Qiang pasti kurang istirahat. Sepertinya setelah memberinya tugas kemarin, dia mungkin tidak beristirahat. Kalau tidak, dalam waktu singkat, Wang Qiang tidak akan ceroboh seperti sekarang. Hampir selesai, bos. Rencanaku begini. Kita bisa membagi Qinggang menjadi 4 aula pertempuran terlebih dahulu, lalu menambahkan aula penegakan hukum. 4 di antaranya masing-masing dinamai Qinglong, Baihu, Zhu, dan Xuanwu. Petik 2. Pada saat yang sama, kita juga perlu membangun organisasi intelijen kita sendiri. Lagi pula, karena kita fokus pada dunia luar, kita harus memperhatikan masalah intelijen. Lagi pula, hanya dengan mengenal diri kita sendiri dan musuh, kita bisa memenangkan 100 pertempuran. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menunggu sampai kita perlu mengetahui segalanya, seperti sebelumnya. Petik 2. Wang Qiang memperkenalkan idenya secara singkat. Yah, mirip dengan yang kupikirkan, tapi tetap saja sedikit berbeda. Menurutku, kita harus membangun aula untuk mengumpulkan orang-orang berkemampuan khusus. Sama seperti perkumpulan langit dan bumi, mereka mengumpulkan orang-orang berkemampuan khusus dari seluruh dunia dan mematuhi perintah satu orang. Itulah mengapa kekuatan perkumpulan langit dan bumi begitu dilebih-lebihkan. Petik 2. Karena kita ingin keluar dari kota X di masa depan, kita harus menghadapi mereka yang berkemampuan khusus. Orang biasa tidak berguna saat menghadapi mereka, jadi kita harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang menenggelamkan dirinya dalam 2 coretan di atas kertas. Bos, apakah kita akan melaksanakan reformasi sesuai perkiraan saat ini? Namun, beberapa orang terbiasa dibiarkan sendiri. Mereka takut ketika kita melaksanakan reformasi, akan ada masalah. Petik 2. Jadi aku ingin meminjam beberapa saudaraku yang berlatih bersamaku terakhir kali. Lagi pula, mereka mahir dalam keterampilan mereka masing-masing. Peran satu orang lebih besar daripada 100 orang biasa. Petik 2. Sekarang setelah dia memutuskan untuk melakukannya, Wang Qiang harus memberi contoh di saat kritis. Baiklah, ketika mereka kembali besok, kalian bisa langsung memanfaatkan mereka, dan reformasi akan dimulai besok. Sedangkan untuk 40 orang sisanya, mereka punya tugas masing-masing. Sekarang mereka masih berlatih keras, tapi aku yakin selama mereka bisa melewati masa-masa ini, mereka akan membuat kemajuan pesat. Aku akan membiarkan mereka membunuhnya. Lagi pula, kita juga perlu membunuh beberapa orang yang sulit muncul di masa normal kita, tapi tidak menginginkannya hidup-hidup, jadi kita bisa memberi mereka orang-orang seperti itu. Kembali ke akar mereka, itulah nama yang kuberikan pada mereka. Mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari geng hijau. Mereka akan menjadi organisasi independen. Apa yang mereka hadapi sudah bukan urusan mereka lagi. Aku akan mengusir mereka dan membiarkan mereka bersinar di panggung internasional. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, bahkan Wang Qiang pun tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Lagi pula, Wang Qiang tak pernah menyangka ambisi Su Xiao sebesar ini. Dulu, Wang Qiang tak berani membayangkannya. Namun, Wang Qiang tahu bahwa ini pasti hal yang baik untuknya. Lagi pula, semakin ambisius Su Xiao, semakin luas masa depannya. Baiklah, aku tahu caranya, bos. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, Su Xiao berdiskusi cukup lama dengan Wang Qiang di kantor. Ketika Su Xiao meninggalkan gedung Yao Feng, waktu sudah lewat pukul 6 sore. Setelah pergi, Su Xiao tidak pulang, melainkan menemui Wang Ying. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa ia terlalu banyak berutang budi pada Wang Ying. Maka Su Xiao memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Wang Ying ketika ia punya waktu. Dalam benak Su Xiao, status Wang Ying selalu yang tertinggi. Di saat yang sama, Su Xiao juga memikirkan apakah ia akan pergi ke keluarga Wang untuk melamarnya setelah masalah ini hampir selesai.
Lagi pula, hubungan antara dirinya dan Wang Ying telah lama tertunda. Di saat yang sama, Su Xiao juga berpikir untuk membawa Wang Ying pulang dan bertemu orang tuanya. Lagi pula, Su Xiao belum membawa mereka pulang, dan orang tuanya tidak tahu tentang keberadaan mereka. Yinger, apakah kau merindukan suamimu? Setelah Wang Ying naik bas, Su Xiao berkata kepada Wang Ying sambil tersenyum. Suami apa? Dari mana asalku? Aku belum menikah. Bagaimana aku bisa punya suami? Jangan bicara omong kosong. Wang Ying menatap Su dan berkata dengan nada bercanda. Mereka memutuskan kemana akan pergi malam ini dengan mobil. Setelah menentukan tempat, Su Xiao berkendara ke tempat tujuan. Harus diakui, tempat yang dipilih Wang Ying masih sangat bagus. Tidak hanya pemandangannya yang indah, tetapi juga keahlian memasaknya. Su Xiao berpikir, kapan dia bisa mengajak Jiang Ke ke sini untuk mencoba. Lagi pula, hal-hal baik seharusnya dibagikan oleh kita semua. Lagi pula, hati Su Xiao masih tidak tergerak untuk beberapa wanita. Sekarang mereka semua tahu keberadaan satu sama lain, tetapi mereka semua berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Su Xiao bahkan berpikir bahwa ketika memanggil mereka, kita bisa makan bersama dan saling mengenal. Hanya saja belum pernah ada kesempatan seperti itu, dan Su Xiao terus menundanya sampai sekarang. Su Xiao, apa yang kau pikirkan? Aku begitu asyik sampai lupa makan. Melihat Su tersenyum, Wang Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya merasa di sini enak. Aku bisa datang ke sini untuk makan lain kali. Aku hanya tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Su berkata kepada Wang Ying sambil tersenyum. Aku juga ibuku. Aku tidak tahu sampai dia membawaku ke sini terakhir kali. Wang Ying berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah makan malam, Wang Ying duduk di mobil Su Xiao. Wajar saja, mereka memang mesra, tetapi mereka berdua tetap menjaga kesopanan, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak lazim. Yinger, setelah aku selesai, aku akan pergi ke keluarga Wang untuk melamar, ya, kata Su kepada Wang Ying sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Ying mengangguk pelan. Sebenarnya, Wang Ying sudah lama menantikan hari ini. Kini akhirnya ia mendengar kata-kata Su Xiao. Bagi Wang Ying, ini adalah hal yang membahagiakan. Baiklah, tapi kau harus datang lebih awal. Lagi pula, jika aku menyesal, kamu hanya bisa menangis, kata Wang Ying kepada Su sambil tersenyum. Beraninya kau, kurasa kau gatal. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan apa yang disebut fugang. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Ying, Su Xiao berkata kepada Wang Ying sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao secara alami memeluk Wang Ying dan menciumnya dalam-dalam. Pada saat yang sama, tangan Su Xiao menggenggam tubuh Wang Ying dan menyambut napas Wang Ying. Jika Su Xiao tidak tahu itu bukan waktu yang tepat dan berhenti di waktu yang tepat, Wang Ying pasti sudah sibuk. Setelah pengaturan singkat, Su Xiao bekerja sama dengan Wang Ying di jalan untuk sementara waktu. Akhirnya, hampir pukul 11 ketika Su Xiao dengan enggan mengantar Wang Ying pulang. Setelah itu, Su Xiao mengendarai mobilnya dan kembali ke rumahnya. Karena akan ada perubahan besar untuk geng hijau besok, Su Xiao harus tidur lebih awal dan bangun pagi besok. Kembali di rumah, kamar Tang Waner masih menyala. Su Xiao secara alami memberitahu Tang Waner untuk tidak membiarkan tubuhnya hancur. Setelah mendapat jawaban positif dari Tang Waner, Su Xiao tidak lagi terlalu peduli, karena Su Xiao tahu bahwa Tang Waner sudah dewasa sekarang dan tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Yang saya butuhkan adalah mengingatkannya ketika saya merasa bahwa keputusan Tang Waner salah, alih-alih membantunya mengatur segalanya, sehingga dia dapat mengikuti jalan yang telah dia atur. Karena dengan cara ini, tidak hanya tidak dapat membantu Tang Waner, dan bahkan menyakitinya, bagaimanapun juga, semuanya sudah diatur, Tang Waner tidak akan dapat mengalami beberapa badai yang seharusnya dia alami. Tanpa nutrisi angin dan hujan, bahkan jika bunga itu indah, itu juga bunga rumah kaca yang hanya dapat dilihat dari kejauhan, tetapi tidak dapat mengalami angin dan hujan. Setelah melihat Su Xiao kembali, Tang Waner juga siap untuk tidur. Bab 216. Lagi pula, Tang Wan tidak tidur selarut ini setiap hari, di satu sisi, karena ingin belajar, di sisi lain, karena ingin menunggu Su Xiao pulang. Bagi Tang Waner, tuntutannya tidak tinggi. Asalkan bisa bertemu Su Xiao dan mendengar suaranya setiap hari, itu sudah sangat baik. Lagi pula, menurut Tang Waner, Su Xiao telah memberikan seluruh hidupnya untuknya. Sekarang dia memberikan segalanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menunggu Su Xiao pulang setiap malam. Keesokan paginya, Su Xiao sudah bangun. Karena tadi ia tertawa, ia langsung mengutus Tang Waner, bukan sopir. Setelah mengantar Tang Waner, Su Xiao berkendara ke kediaman Yao Feng. Setibanya di kediaman Yao Feng, Wang Qian sudah mengumpulkan Kong Ming dan rombongannya. Bos,
kata semua orang serempak setelah melihat Su Xiao tersenyum. Baiklah, kurasa Wang Qiang sudah memberitahu kalian alasan kalian berkumpul hari ini. Sekarang aku akan bertanya apakah kalian yakin bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Wang Qiang. Ya, jawab semua orang serempak. Setelah mendengarkan kata-kata orang-orang, Su Xiao mengangguk puas, lalu membiarkan semua orang rileks, jangan terlalu kaku, sedikit saja. Karena Wang Qiang telah meminta para pemimpin dari berbagai tempat di geng hijau untuk berkumpul. Sekarang terserah pendapat mereka. Jika mereka akhirnya tidak mau, maka kita tidak bisa menyalahkan Su Xiao atas kekejamannya. Namun yang mengejutkan Su Xiao, tidak ada yang keberatan. Reorganisasi Wang Qiang sangat sukses, tidak sesulit yang ia bayangkan. Sebenarnya, dari mana Su Xiao tahu? Itu karena kita semua tahu Su Xiao sangat kuat. Hal lainnya adalah terakhir kali, Kota Ha tiba-tiba mengumumkan penggabungannya ke Qingbang tanpa sepatah kata pun. Satu persatu, Su Xiao telah lama dianggap sebagai dewa di hati kita. Jadi, ada Su Xiao. Meskipun beberapa orang sebenarnya tidak mau, mereka hanya bisa menahannya dan tidak berani menunjukkannya. Maka, pembentukan 4 aula pertempuran mudah dilaksanakan. Namun, banyak orang yang keberatan dengan pembentukan aula hukuman karena menganggap aturan yang dibuat Su Xiao terlalu keras. Semua orang berharap hal itu dapat diringankan, karena Su Xiao menetapkan bahwa semua anggota geng pemuda tidak boleh membeli atau menjual dengan paksa, memaksa orang baik untuk melacurkan diri, atau mengganggu masyarakat. Jika mereka menyentuh benda-benda ini, mereka akan langsung diusir. Jika konsekuensinya serius, mereka akan dihukum dengan 3 pisau dan 6 lubang. Bagaimanapun, ada banyak kondisi yang tidak cocok untuk semua orang, tetapi semuanya ditekan oleh Wang Qiang. Lagi pula, Wang Qiang bukanlah orang yang mudah ditipu jika dia bisa mencapai tahap ini. Wang Qiang secara alami dapat memecahkan masalah sederhana ini. Setelah 4 gerbang pertempuran umum ditentukan, Wang Qiang berkata bahwa dia akan menambahkan yang baru. Anggotanya terdiri dari orang-orang di sekitarnya dan Liu Mang. Gerbang-gerbang itu langsung dibawa manajemennya sendiri, dan pemimpin gerbang-gerbang itu adalah miliknya sendiri. Bahkan, ketika mereka mendengar bahwa masih ada aula yang harus dibangun, mereka yang baru saja gagal mendapatkan posisi pemimpin aula tetapi merasa dapat bersaing semuanya penuh harapan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa aula terakhir ditangkap oleh Wang Qiang. Sebenarnya, pada awalnya, Wang Qiang tidak ingin seperti ini, tetapi ini adalah maksud Su Xiao. Bagaimanapun, hati orang selalu tidak dapat diprediksi. Anda tidak pernah tahu siapa yang akan mengkhianati Anda pada saat kritis. Itulah sebabnya Su Xiao membiarkan Wang Qiang merebut pintu masuk aula, yang semuanya diatur oleh orang-orang dengan kemampuan khusus. Karena selama aula ini ada di sana, yang lainnya adalah awan yang mengambang, dan tidak ada yang berani menentangnya. Lagi pula, bahkan jika Anda memiliki hati itu, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang siap membiarkan Su Xiao mengendalikan dirinya sendiri. Wang Qiang telah lama bertekad dengan Su Xiao, dan bahkan menganggap hidup Su Xiao lebih serius daripada hidupnya sendiri. Tentu saja, dia tidak ingin Su Xiao berada dalam bahaya. Tetapi proposal Wang Qiang ditolak oleh Su Xiao. Bagaimanapun, Su Xiao masih memiliki identitas ini, yang merupakan personel operasi khusus dari Biro Keamanan Nasional. Meskipun banyak orang tahu bahwa Su Xiao adalah bos sebenarnya dari geng pemuda, Su Xiao tidak benar-benar berdiri di posisi ini, jadi apapun yang terjadi, Su Xiao dapat menyangkalnya. Tetapi begitu Su Xiao berdiri, dia akan memiliki lebih sedikit kontak dengan Biro Keamanan Nasional di masa depan. Ini bukan hal yang baik untuk Su Xiao, yang masih sangat lemah. Bagaimanapun, daun ara ini harus dirawat dengan baik dalam waktu singkat. Tentu saja, Su Xiao kini siap untuk mengembalikan daun-daun yang gugur ke akarnya, atau mengendalikannya sendiri. Dengan pembagian 4 gerbang, Su Xiao dan Wang Qiang mengusulkan untuk membangun jaringan informasi untuk Sarang Lang, dan Wang Qiang sendiri juga merupakan penanggung jawab tertinggi Sarang Lang. Tentu saja, di kedua departemen tersebut, Wang Qiang perlu menemukan wakilnya. Secara relatif, serigala dengan kemampuan khusus lebih tepat dikatakan. Salah satu hal yang diberikan Su Xiao adalah menjadikan Liu Sibuk sebagai asisten Wang Qiang. Serigala adalah sebutan yang diberikan Su Xiao untuk Tangkok, tempat tinggal orang-orang berkemampuan khusus. Su Xiao berharap mereka akan seperti sekelompok serigala di masa depan. Mereka akan menempuh perjalanan ribuan mil untuk makan daging dan bersatu seperti serigala. Karena di alam, serigala adalah kelompok hewan yang paling bersatu. Untuk menyelesaikan tugas, mereka sering bekerja sama dan akhirnya mengalahkan musuh yang lebih kuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau tidak tahan dengan serigala, yaitu persatuan serigala. Dibandingkan dengan serigala, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan asisten. Wang Qiang perlu mencari tahu nanti. Lagi pula, Su Xiao tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Namun, Su Xiao telah mengirimkan panggilan bantuan kepada gurunya, Ye Feng.
Tak lama lagi, Ye Feng akan mengirimkan para ahli untuk membantu Su Xiao membangun sarang Lang. Lagi pula, tanpa pelatihan khusus, sangat sulit untuk mendapatkan intelijen, dan seringkali, personel intelijen berada di tempat yang paling berbahaya. Tanpa pelatihan profesional, mudah untuk mengungkap keberadaan Anda, yang tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga dapat membunuh Anda. Bukan itu yang ingin dilihat Su Xiao. Su Xiao lebih suka semua orang berlatih lebih keras daripada melihat semua orang akhirnya terbaring di sana. Suatu pagi, Wang Qiang dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan urusan beberapa tangkok, karena jumlah orang di Qinggang terlalu banyak. Dulu, mereka terlalu berantakan dan tidak membuat statistik yang cermat. Hari ini, mereka mengumpulkan para pemimpin untuk membuat statistik, dan menemukan bahwa ada 15.000 orang di Qinggang. Tahukah Anda, itu hanya sebuah geng di kota X benar-benar menakutkan memiliki begitu banyak orang. Belum lagi konsumsi sehari-hari, bagaimanapun juga, Qinggang saat ini sepenuhnya mandiri. Negara ini sendiri tidak dapat menoleransi keberadaan Qinggang seperti itu. Jika ada begitu banyak orang, jika terjadi kerusuhan di Qinggang, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Tetapi sekarang, karena hubungan Su Xiao dan fakta bahwa tidak ada kehidupan manusia setelah pembentukan geng hijau dapat terus ada dengan aman. Jika tidak, geng hijau mungkin telah menjadi masa lalu. Namun, hal ini masih harus dicegah. Setelah mendengar begitu banyak orang, Su Xiao tidak bisa lagi duduk di belakang. Kita harus memotong sebagian besar wilayah. Kita tidak bisa menerima begitu banyak orang. Situasi ini hampir di luar kendali negara. Su Xiao berdiri dari samping dan berkata, "Saya memutuskan untuk menempatkan 1.500 orang di setiap tangkok, ditambah sarang elang dan serigala. Jumlah orang tidak boleh lebih dari 10.000 orang. Kita harus menekan jumlahnya. Kalau tidak, jangan sampai kita terburu-buru keluar dari kota X dan keluar. Apakah kita masih bisa eksis adalah suatu masalah." Petik 2. Tak seorang pun berani mempertanyakan kata-kata Su Xiao, jadi mereka semua mengangguk. Bagaimanapun, keberhasilan Qingbang hari ini adalah berkat kontribusi Su Xiao. Karena itu, hati semua orang dipenuhi kekaguman terhadap Su Xiao. Meskipun Su Xiao jarang muncul di waktu-waktu biasa, itu tidak dapat melemahkan pemujaan orang-orang terhadap Su Xiao. Dan semua orang tahu bahwa kata-kata Su Xiao benar. Ada terlalu banyak orang, dan mereka akan dibenci oleh negara. Meskipun ada yang berkulit putih, akan ada yang berkulit hitam. Demi keberadaan dunia bawah, bahkan jika negara telah menekannya, tidak peduli kota mana itu, tidak akan pernah ada dunia bawah, karena di tempat-tempat di mana matahari tidak dapat bersinar, akan selalu ada kegelapan. Karena tidak ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan jumlahnya sehingga mereka tidak dapat mengancam kekuasaan mereka sendiri atau diri mereka sendiri. Jadi ketika dia mendengar bahwa Qingbang hanyalah sebuah kota dengan lebih dari 15.000 orang, dia tentu saja tidak dapat menerimanya. Awalnya, Su Xiao ingin menguranginya sedikit, tetapi kemudian dia memikirkannya. Lagi pula, dia akan memperluas wilayahnya ke daerah sekitarnya. Saat itu, jumlah orangnya akan terlalu sedikit dan akan merepotkan. Baiklah, sekarang mari kita kembali dan bereskan semuanya, lalu setiap pintu masuk akan dieliminasi dengan cara survival of the fittest sesuai jumlah orang yang baru saja ditentukan. Lalu kita akan menyusun aturan baru sesegera mungkin dan mendistribusikannya ke setiap aula. Saya harap Anda mengingat aturannya dengan baik. Saya tidak ingin ada yang melanggar aturan di masa mendatang dan menyulitkan semua orang. Saya mengerti. Saat suara Su Xiao mereda, semua orang berkata serempak. Setelah semua orang pergi, Su Xiao mendiskusikan beberapa hal dengan Wang Qiang, lalu mereka makan siang sederhana bersama. Wang Qiang memiliki banyak hal yang harus dilakukan di geng, jadi dia kembali dengan tergesa-gesa. Sedangkan Su Xiao, setelah berhasil menyelesaikan masalah Qinggang, tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia berencana untuk bermimpi melihat bagaimana keadaan Jiang Ke-er akhir-akhir ini. Sejak saya pergi ke ibu kota bersama Jiang Ke-er terakhir kali, saya belum menghubungi Jiang Ke-er. Su Xiao tahu jika dia tidak muncul lagi, Jiang Ke-er pasti marah. Bab 217. Jadi Su Xiao akan menemui Jiang Ke-er dan menenangkan diri. Datang untuk menggambar mimpi, Jiang Ke-er seperti sebelumnya, seseorang diam-diam tinggal di studio lukisannya. Untuk kedatangan Su Xiao yang tiba-tiba, Jiang Ke-er juga sangat terkejut, tetapi melihat Su Xiao dapat melihat dirinya sendiri, Jiang Ke-er sangat senang. Sebenarnya, bahkan jika Su Xiao tidak datang menemuinya, Jiang Ke-er juga berencana untuk menelepon Su Xiao. Karena Jiang Ke-er sekarang memiliki dua hal untuk diceritakan kepada Su Xiao. Yang pertama adalah tentang janji terakhir Su Xiao untuk membantu menggambar mimpi dalam kompetisi melukis. Sekarang waktu kompetisi telah ditentukan, jadi Atraktilodes Macrocephala membiarkan Jiang Ke-er membantu menghubungi Su Xiao, biarkan Su Xiao dapat mengatur waktunya terlebih dahulu. Lagi pula, Atraktilodes Macrocephala tahu bisnis Su Xiao. Secara alami,
dia tahu bahwa Su Xiao adalah pria yang sibuk. Dia hanya harus tersenyum terlebih dahulu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pemberitahuan mendadak dan tidak dapat mengatur waktu. Adapun hal kedua Jiang Ke'er, orang tua Jiang Ke'er memaksa Jiang Ke'er untuk menemukan keluarga yang baik lebih awal di rumah, dan menemukan kencan buta untuk Jiang Ke'er, yang juga putra wali kota-kota mereka. Jiang Ke'er tidak bisa menahannya. Dia harus memberitahu orang tuanya bahwa dia punya pacar. Sayangnya, orang tuanya tidak mempercayainya. Mereka mengatakan segala macam hal tentang kencan buta itu. Dia ingin Jiang Ke'er kembali. Bahkan tanggal kencan buta telah ditetapkan. Sekarang dia menunggu Jiang Ke'er kembali. Meskipun Jiang Ke'er sangat enggan, orang-orang yang menuntutnya adalah orang tuanya sendiri. Tidak peduli bagaimana Jiang Ke'er bersikeras, dia tetap tidak bisa bersaing dengan orang tuanya. Jadi tidak mungkin. Jiang Ke'er harus menoleh ke Su Xiao untuk melihat apakah dia bisa memberinya nasihat yang baik. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao tahu bahwa itu adalah kelalaiannya sendiri. Dia harus pulang bersama Jiang Ke'er lebih awal. Namun, karena hal seperti ini sudah terjadi, Su Xiao tak bisa mundur. Kebetulan saja pertandingan akan dimulai 5 atau 6 hari lagi. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk pulang bersama Jiang Ke'er. Baiklah, jangan takut. Kakak laki-lakiku akan menemanimu pulang untuk melihat-lihat. Saat ayah mertua dan ibu mertuaku melihat menantuku yang luar biasa, mereka tidak akan mengizinkanmu pergi kencan buta. Su Xiaoxiang berkata kepada Jiang Ke'er, yang tampak khawatir. Ayah mertua dan ibu mertua, jangan bicara omong kosong. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er tersenyum dan berkata kepada Su Xiao. Meskipun Jiang Ke'er berkata begitu, hatinya sangat gembira. Ayo pergi, Kak. Hari ini aku akan mengajakmu keluar untuk melihat apakah ada yang bisa kubawakan untuk ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Aku tidak tahu seperti apa ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Su Xiaoxiang bertanya pada Jiang Ke'er. Ayahku suka merokok, tapi ibuku tidak suka hal-hal tertentu. Tapi ibuku memang suka rakus. Terkadang sifat ibuku sangat menyebalkan, tapi dia tetap baik. Jiang Ke'er berpikir sejenak dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao langsung mendapat ide. Lagi pula, hal kecil ini sulit bagi Su Xiao. Sore harinya, Su Xiao hanya menemani Jiang Ke'er selama lebih dari 1 jam. Karena besok aku akan pergi ke kampung halamannya bersama Jiang Ke'er, jadi aku harus mengatur beberapa hal. Lagi pula, Su Xiao harus mengurus urusan besar di kota X. Sekarang dia pergi tiba-tiba, Su Xiao masih sedikit khawatir. Setelah meninggalkan Jiang Ke'er, Su Xiao pertama-tama menemui Wang Qiang dan memintanya untuk mengatur geng pemuda. Kemudian dia mulai memperkuat pelatihan untuk semua orang. Jangan mengendurkan pelatihanmu. Jika kau tidak berlatih dengan serius dan langsung mengubah orang, Su Xiao tidak akan percaya. Masih ada orang yang berani melakukan kejahatan melawan angin. Pada saat yang sama, Su Xiao juga meminta Wang Qiang untuk menggunakan periode waktu ini untuk membersihkan semua kekuatan di kota X yang tidak berada di bawah kendali geng pemuda. Kota X hanya membutuhkan satu suara, yaitu suara Qing Bang. Di masa lalu, Su Xiao tidak terlalu peduli, tetapi setelah insiden geng macan terakhir, Su Xiao tidak berpikir seperti itu lagi. Terlebih lagi, Su Xiao bosan dengan kepalanya yang botak terakhir kali, jadi Su Xiao tidak lagi membiarkan mereka ada. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang berjanji bahwa dia mengerti. Dengan jaminan Wang Qiang, Su Xiao tidak banyak bicara, karena dia percaya pada kemampuan Wang Qiang. Namun, Su Xiao masih memberitahu Wang Qiang bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan sendiri, dia harus segera menghubunginya, dan kemudian dia dapat bergegas kembali. Lagi pula, beritanya tidak berpengetahuan luas, jadi dia akan mendapatkannya jauh lebih lambat. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan gedung Yao Feng, melihat kota X dan pergi ke ibu kota. Karena Su Xiao baru saja mengetahui hobi ayah Jiang dari Jiang Ke'er, ia tentu akan meresepkan obat yang tepat untuk kasus ini. Sekarang ia berkendara dari ibu kota untuk mendapatkan rokok berkualitas dari guru besarnya, Ye Feng. Su Xiao tahu bahwa orang-orang berpangkat tinggi tidak menggunakan barang biasa. Jika mereka menginginkan barang bagus, mereka hanya dapat menemukannya. Ketika Su Xiao berkendara ke Ye Fu, sudah hampir waktunya makan malam. Ye Feng melihat kedatangan Su Xiao. Awalnya, ia sangat senang. Ia bahkan menyuruhnya pergi. Ia membuat 2 hidangan lagi dan bersiap untuk minum bersama Su Xiao. Namun, setelah mendengar tujuan perjalanan Su Xiao, Ye Feng tidak bisa lagi tertawa, dan bahkan memiliki dorongan untuk mengusir Su Xiao, karena Ye Feng hanya memiliki beberapa hobi, termasuk merokok dan minum. Tapi di mana Ye Feng berpikir? Kali ini Su tertawa, dia hanya ingin menemukannya untuk memiliki rokok dan anggur yang enak. Ini tidak setara dengan memotong daging Ye Feng. Ye Feng tidak bisa duduk di sana, tetapi dia menentangnya. Tetapi pada akhirnya, Su tertawa, tetapi Ye Feng tidak bisa menahannya. Pada akhirnya,
Su Xiao meminta Ye Feng 2 Zongnanhai yang sangat baik dan 2 Cina besar yang sangat baik sebelum menyerah. Adapun anggur, itu juga Maotai, yang merupakan upeti. Anda tahu, hal-hal ini tidak dibeli dengan uang. Karena hal-hal ini adalah upeti. Hanya mereka yang berstatus yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Yang lain sama sekali tidak memenuhi syarat. Setelah mendapatkan hal-hal ini dari Ye Feng tidak menatapnya dengan baik untuk makan malam, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah makan malam, dia meninggalkan rumah Ye. Jika terus tinggal di sini, Su Xiao merasa dirinya akan dibunuh oleh Ye Feng. Sebelum meninggalkan rumah Ye, Su Xiao tentu saja meminta banyak suplemen di rumah Ye, yang sulit dibeli di pasaran. Namun, barang-barang ini tidak berharga di rumah Ye, jadi ketika Su Xiao mengambilnya, keluarga Ye sangat emosional, dan mereka mengambilnya sebanyak yang mereka inginkan. Tapi berapa banyak yang bisa Su Xiao ambil untuk mobil sportnya? Jadi, bahkan jika Su Xiao ingin mengambil semuanya, itu tidak mungkin, tetapi Su Xiao masih mengambil beberapa yang berguna. Ketika Su Xiao meninggalkan rumah Ye, bagasi mobil hampir penuh. Melihat barang-barang di dalam mobil, Su Xiao merasa perjalanannya tidak sia-sia. Tentu saja, setelah Su Xiao meninggalkan Ye Fu, dia tidak kembali ke kota X, sebaliknya, dia pergi ke kediaman Lao Long. Lagi pula, sebagai penjaga gerbang keluarga naga, kekuatan Lao Long tidak buruk. Su Xiao siap memeras Lao Long untuk melihat apakah dia bisa membuat lebih banyak rokok bagus. Akhirnya, setelah usaha Su Xiao, ia akhirnya mendirikan 2 Zongnanhai di tempat Lao Long. Sekarang, Su Xiao merasa puas dengan kunjungannya ke ibu kota. Ketika Su Xiao pulang, waktu sudah lewat pukul 9 malam. Saat itu, Tang Waner masih membaca dengan serius, dan bahkan Qin Mengyao belum kembali ke sekolah. Karena Su Xiao secara khusus menyediakan sopir untuknya, jadi dengan perlakuan yang begitu baik, Qin Mengyao juga sangat keras, ingin melakukan semuanya dengan baik. Melihat Su Xiao kembali dengan begitu banyak barang, Tang Waner tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak barang?" Setelah mendengarkan kata-kata Tang Waner, Su Xiao pun menjelaskannya singkat. Kemudian Su Xiao naik ke atas dan pergi ke rumahnya bersama Jiang Ke besok. Tentu saja, ia bisa beristirahat dengan cukup malam ini. Namun, dibandingkan dengan Tang Waner yang sudah mengenal Su Xiao dan mengetahui banyak rahasia Su Xiao, Qin Mengyao jauh lebih terkejut. Ia tahu Su Xiao sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka Su Xiao bisa mendapatkan begitu banyak barang upeti. Perlu diketahui, barang-barang ini tidak hanya bisa dibeli dengan uang. Su Xiao memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, yang berarti Su Xiao tidak sesederhana kelihatannya. Ngomong-ngomong, aku akan pergi keluar selama beberapa hari. Kamu akan sendirian di rumah beberapa hari ini. Jika kamu merasa takut, biarkan saudari Mengyao tinggal bersamamu, atau pergilah ke rumah saudari Liu selama 2 hari. Sungguh tidak ada gunanya. Ketika saatnya tiba, biarkan saudari Ying datang menemanimu. Kamu bisa memutuskan sendiri. Su Xiao, yang telah berada di atas, tiba-tiba mundur dan berkata kepada Tang Waner. Saudaraku, kamu akan pergi keluar lagi. Mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Waner merasa tidak senang. Ya, kakakku ada urusan. Aku harus baik-baik saja akhir-akhir ini. Kalau kakakku dengar Waner sedang tidak enak badan, dia pasti marah waktu pulang nanti. Kata Su sambil tersenyum kepada Tang Waner. Setelah itu, ia masuk ke kamarnya. Melihat Su Xiao menghilang, Tang Waner agak enggan, tapi ia lega bisa bertemu Su Xiao lagi 2 hari lagi. Qin Mengyao baru kembali saat itu, tapi ia merasa Su Xiao terlalu misterius, jadi ia bertanya pada Tang Waner dengan rasa ingin tahu, apa pekerjaan kakakmu? Adikku, aku tidak tahu, tapi kakakku sangat kuat. Dia bisa melakukan apa saja. Lagi pula, aku belum pernah menemukan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan kakakku. Setelah itu, Tang Waner mulai berkaca-kaca. Melihat Tang Waner, Qin Mengyao tahu ia tidak bisa menemukan apapun dari Tang Waner, jadi ia menyerah dan berencana untuk mencari tahu nanti. Bab 218. Tapi apa yang tidak diketahui Qin Mengyao adalah bahwa ketika Anda tertarik pada seseorang, itu adalah awal bahwa Anda menyukai seseorang, karena semakin Anda tahu tentang dia, semakin Anda akan tertarik padanya, sampai akhirnya Anda jatuh cinta padanya. Tentu saja, tidak mungkin bagi Qin Mengyao untuk mengetahuinya. Jika Qin Mengyao dapat mengetahuinya sekarang, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tetapi saat dia semakin dalam dan semakin dalam di masa depan, Qin Mengyao tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkannya. Namun, Su Xiao tidak mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan keluar untuk menghentikannya. Lagi pula, sekarang dia hanya berkeliaran di antara 3 wanita. Su Xiao sudah merasa sangat lelah. Ada Ye Xuan lain yang memiliki perasaan untuk dirinya sendiri. Sejauh ini, Su Xiao tidak berani terlalu banyak berhubungan dengan Ye Xuan. Dia takut akan masalah, apalagi menambahkan yang lain.
Keesokan paginya, Su Xiao bangun pagi-pagi dan langsung membersihkan diri. Kemudian dia membuat sarapan sendiri, tetapi rasa sarapannya tidak begitu ideal, jadi Su Xiao tidak ingin membantu Tang Wan'er menyimpannya. Pada saat yang sama, Su Xiao bertanya-tanya apakah dia harus belajar memasak. Lagi pula, keterampilan memasaknya sangat buruk. Namun, setelah melihat 1000 poin pengetahuannya, Su Xiao akhirnya menyerah. Lagi pula, ada koki di rumah, jadi tidak masalah jika dia tidak bisa memasak. Mengemudi ke kediaman Jiang Ke'er, Jiang Ke'er telah mengemas semuanya. Ketika Jiang Ke'er memindahkan barang bawaannya ke mobil Su Xiao, dia melihat rokok, anggur, dan suplemen Su Xiao. Jiang Ke'er merasa hangat di hatinya. Kemarin saya dengan santai berkata, tetapi saya tidak berharap bahwa Su Xiao telah menuliskan semuanya. Dari hal kecil ini, Jiang Ke'er dapat merasakan cinta Su Xiao yang dalam untuk dirinya sendiri. Ayo, apa yang kau lihat? Ini sudah mau malam, Su Xiao menatap Jiang Ke'er yang berdiri di pintu dan mendesaknya untuk datang. Karena kampung halaman Jiang Ke'er berada di Provinsi Sichuan, yang seperti musim semi sepanjang tahun, mustahil. Mereka hanya bisa pergi dengan pesawat. Terlalu jauh untuk berkendara dari kota X ke Provinsi Sichuan. Perjalanan bolak-baliknya memakan waktu lama, jadi Su Xiao menyerah. Karena Jiang Ke'er tinggal di kota yang relatif terpencil, meskipun ia pergi ke Provinsi Sichuan dengan pesawat, ia tidak bisa langsung ke rumah Jiang Ke'er. Ia harus transit, jadi tiket yang mereka pesan sudah dipesan jauh-jauh hari. Kalau tidak, kalau sudah malam, sulit untuk sampai ke rumah Jiang Ke'er sebelum gelap. Ada sedikit masalah ketika ia naik pesawat, yaitu barang-barang Su Xiao ditahan saat melewati pemeriksaan keamanan, tetapi untungnya, Su Xiao akhirnya mendapatkan sertifikat dari Biro Keamanan Nasionalnya, yang merupakan solusi yang memuaskan. Tentu saja, ini hanya episode kecil, bukan apa-apa. Harus dikatakan bahwa memiliki pesawat memang nyaman. Pada zaman dahulu, mungkin mustahil untuk mencapai Provinsi Sichuan dari ibu kota dalam 1 atau 2 bulan, tetapi hanya dalam waktu 2 jam lebih sedikit, Su Xiao dan Jiang Ke'er telah menginjakkan kaki di tanah Provinsi Sichuan. Sayangnya, masih jauh dari rumah Jiang Ke'er. Meskipun Provinsi Sichuan masih berkembang, tempat-tempat ini termasuk pedalaman, yang sedikit lebih rendah daripada ibu kota dan kota X. Setelah datang ke tanah Provinsi Sichuan, Su Xiao tidak terbiasa dengan semua hal di sini, jadi dia hanya bisa mendengarkan Jiang Ke'er, tetapi untungnya, Jiang Ke'er masih sangat akrab dengan ini, dan langsung membawa Su Xiao ke mobil kembali ke kabupaten. Setelah naik bus, itu secara alami menarik perhatian banyak orang, tetapi setelah melihat bahwa ada seseorang di sekitar Jiang Ke'er, semua orang perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Namun, ketika melihat Su Xiao, kebanyakan pria masih penuh dengan rasa iri di mata mereka. Bagaimanapun, setidaknya wanita di sekitar mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Ke'er. Meskipun pembangunan Provinsi Sichuan selama bertahun-tahun juga sangat baik, dimanapun jalan menuju rumah telah diperbaiki, tetapi karena alasan geografis, meskipun jalan telah diperbaiki, masih ada tikungan di mana-mana, membuat orang merasa sangat tidak nyaman di dalam mobil. Tapi untungnya, Su Xiao bukan orang munafik seperti itu, ditambah keterampilan seni bela diri, bagi Su Xiao, ini bukan apa-apa, jadi itu tidak mempermalukan Jiang Ke'er. Setelah setengah hari berkendara, Su Xiao dan Jiang Ke'er akhirnya tiba di kota kabupaten mereka. Di sini, Jiang Ke'er tampak seperti burung yang keluar dari sangkar, tampak sangat bahagia. Melihat penampilan Jiang Ke'er yang berbeda dari sebelumnya, Su Xiao juga senang tersenyum, dan kemudian Jiang Ke'er mengajak Su Xiao untuk makan camilan khusus di daerah itu. Lagi pula, setiap tempat memiliki adatnya sendiri, dan orang-orang di Provinsi Sichuan lebih suka makanan pedas. Bagi penduduk asli utara, Su Xiao jelas merupakan pertama kalinya makan sesuatu yang begitu pedas dan pedas. Saat menggigitnya, Su Xiao merasa lidahnya hilang, bahkan tubuhnya mulai berkeringat. Awalnya, Su Xiao mengira ia diracuni dan direkayasa, tetapi ia langsung berpikir bahwa ia salah. Seharusnya yang dimakannya adalah yang baru saja dimakannya. Melihat penampilan Su Xiao, Jiang Ke'er ingat perbedaan antara Su Xiao dan dirinya sendiri. Dia baru saja melupakannya. Sekarang sulit untuk mengingatnya. Sayangnya, sudah terlambat. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia memberi Su Xiao sebotol air. Setelah minum air, Su Xiao minum 2 teguk, dan kemudian merasa lidahnya mulai sadar kembali. Sekarang Su Xiao benar-benar memahami kekuatan orang Sichuan. Tidak peduli seberapa kuatmu, aku bisa menyelesaikanmu dengan lada. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Jiang Ke'er, dia akhirnya menemukan toko yang tidak pedas. Namun, dibandingkan dengan tempat lain, bisnis toko ini hanya dapat digambarkan sebagai sepi. Di toko lain, tidak peduli apa, ada 2 atau 3 pelanggan yang duduk, tetapi tidak ada seorang pun di toko ini. Setelah mendengarkan bos, Su Xiaocai menyadari bahwa mereka datang dari utara dan awalnya berencana untuk membuka toko di sini.
Lagi pula, mereka pikir kerajinan mereka bagus dan tidak masalah untuk menghidupi diri mereka sendiri. Namun, yang tidak mereka duga adalah kebiasaan hidup di sini benar-benar berbeda dengan di utara. Hanya sedikit pelanggan yang datang sejak mereka membuka toko. Sekarang mereka sudah menyerah. Lagi pula, selera mereka berbeda. Mereka kalah bersaing dengan toko-toko yang dibuka oleh penduduk lokal seumur hidup mereka. Bos, apa kau tidak akan menambahkan makanan pedas? Lagi pula, selama rasanya enak, aku yakin aku masih bisa menghidupi diri sendiri. Tanya Sue sambil tersenyum. Tidak, hanya saja awalnya reputasinya buruk. Sekarang tidak ada yang mau mencobanya, jadi bagaimanapun memperbaikinya, tidak ada peluang. Bos itu berkata dengan getir kepada Sue sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata bos, Su Xiao juga berpikir bahwa bos ini tidak mudah, tetapi jika bukan karena bos ini hari ini, Su Xiao mungkin masih lapar, jadi dia siap membantu bos. Bos, sebenarnya, sangat mudah untuk berhasil dalam hal ini, tetapi Anda tidak menemukan kesempatan yang tepat. Sekarang semua orang tinggal di rumah, jadi siapa yang bisa menyampaikan pesan paling cepat? Tentu saja, para wanita parubaya yang tidak melakukan apa-apa di rumah setiap hari, jadi Anda harus membantu Anda melakukan publisitas melalui mulut mereka. Mengenai bagaimana membiarkan mereka membantu Anda melakukan publisitas, Anda hanya dapat melihat apakah keterampilan Anda sendiri dapat lulus ujian semua orang. Selama Anda menemukan kesempatan, dan kemudian menempelkan kata-kata, coba makan gratis di pintu, maka seseorang akan kembali dengan harga murah, inilah kesempatan Anda. Su Xiao berkata kepada bos, tidak mudah untuk makan di sini, jadi saran ini dapat dianggap sebagai tanda terima kasih dari Su Xiao kepada bos. Pada saat yang sama, Su Xiao juga sedikit berhati-hati, maksudnya, Su Xiao berharap dia bisa makan saat dia datang lain kali. Setelah makan malam, Su Xiao bersiap untuk check out dan pergi. Sayangnya, bosnya tidak mau. Akhirnya, ia tak berdaya. Su Xiao diam-diam menaruh sejumlah uang di bawah piringnya lalu pergi. Selanjutnya, mereka perlu naik bus dari kabupaten ke kota, tetapi jalan berikutnya tidak begitu mudah, karena jalan berikutnya akan lebih buruk. Setelah sekian lama terlatih-tatih, Su Xiao dan Jiang Ke akhirnya sampai di kota. Ini adalah kota kuno, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai kecil yang mengalir di pusat kota. Baru saja dipastikan bahwa, gunung yang baik dan air yang baik melahirkan anak-anak yang baik. Tidak heran Jiang Ke lahir di lingkungan yang begitu baik. Sesampainya di kota, Jiang Ke akan memperkenalkan Anda kepada Su Xiao. Anda dapat merasakan udara segar kota. Mendengar perkenalan Jiang Ke, Su Xiao hanya merasa sangat nyaman secara fisik dan mental. Harus diakui bahwa meskipun daerah-daerah ini belum dapat berkembang pesat karena lalu lintas, justru karena hubungan inilah kualitas udara di sini jauh lebih baik daripada tempat lain. Di bawah pimpinan Jiang Ke, Su Xiao dan istrinya akhirnya tiba setelah perjalanan sehari. Ketika Jiang Ke menatap wanita di depan pintu dan memanggil ibunya, Su Xiao tahu bahwa ia akhirnya bisa beristirahat dan tak kuasa menahan napas. Bagaimana kau tahu kau sudah kembali? Kupikir kau sudah melupakan ibumu. Kau masih punya hati nurani. Jika kau menuruti kata ibumu, kau bisa kembali sendiri. Karena perawatan yang diberikan, wanita itu tampak sangat muda. Usianya baru 30-an, dan ia sangat cantik. Tentu saja, pasti ada seorang ibu untuk putrinya. Kemampuan Jiang Ke untuk tumbuh secantik itu bergantung pada gen baik orang tuanya. Apakah ini pacarmu yang kau ceritakan di telepon? Ibu Jiang menatap Su dan bertanya pada Baisa sambil tersenyum. Halo, Bibi. Namaku Su Xiao. Aku pacar Ke, kata Su kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Yah, aku tahu. Saya mendengar anak saya berbicara tentang Anda di telepon, dan saya dengar keterampilan melukis Anda sangat bagus. Tetapi saya hanya ingin tahu, berapa banyak orang yang dapat Anda dukung dengan melukis, kata Ibu Jiang kepada Su sambil tersenyum. Bab 219. Bu, kita masuk dulu ya. Lagi pula, di sini kan di luar. Sulit bagi kita untuk bilang kalau ada yang tidak beres. Sebelum Su Xiao bicara, Jiang Ke sudah bicara duluan. Setelah mendengar ucapan Jiang Ke, meskipun Ibu Jiang masih enggan menolak, ia terpaksa masuk ke kamar. Su Xiao melihat ayah Jiang sedang duduk di sofa menonton TV. Ayah Jiang berdiri setelah melihat Jiang Ke dan menghampiri Su Xiao untuk melihat mereka. Melihat ayah Jiang datang, Su Xiao segera memperkenalkan diri. Halo paman, namaku Su Xiao. Aku pacar Ke, kemudian Su Xiao menyerahkan hadiah yang dibawanya kepada Jiang Fu. Setelah ayah Jiang mengambil barang-barang, ia mulai menuangkan air untuk Su Xiao. Namun Ibu Jiang terus menatap Su Xiao. Su Xiao, kan? Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Siapa orang tuamu? Tapi aku akan ikut denganmu. Bisakah kamu menjaganya agar tidak menderita? Tanya Ibu Jiang sambil tersenyum. Setelah mendengarkan Ibu Jiang, Jiang Ke tak kuasa menahan tangis.
Apa yang kau tahu? Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kau mengerti, gadis bodoh? Lihatlah ibumu. Akulah teladan terbaikmu. Lihatlah betapa aku telah menderita bersama ayahmu selama bertahun-tahun. Itu karena aku tidak mendengarkan nenekmu sejak awal. Petik 2. Jika ibumu mendengarkan nenekmu, semuanya tidak akan seperti ini. Jadi aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi padamu lagi. Kau mengerti? Ibu Jiang berkata kepada Jiang KR bahwa ia membenci besi tetapi tidak baja. Sedangkan ayah Jiang, ia hanya bisa duduk di sana dengan canggung dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat penampilan mereka berdua, Su tertawa dan tahu bahwa keputusan akhir pasti ada di tangan Ibu Jiang. Jika ia menyelesaikannya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Bibi, aku akan menjawab pertanyaan pertama yang baru saja Bibi tanyakan. Bisakah aku menghidupi diriku sendiri dengan melukis? Yang kukatakan sekarang adalah, iya. Aku pernah membeli lebih dari 100 juta lukisan, yang bisa membantuku memastikannya. Kalau Bibi tidak percaya, Bibi juga bisa pergi ke bank bersamaku untuk memeriksa uangnya. Petik 2. Soal pekerjaan orang tuaku, aku hanya bisa bilang mereka hanyalah petani biasa. Setiap sen yang kubelanjakan sekarang adalah hasil jerih payahku sendiri, kata Su sambil tersenyum, menatap Ibu Jiang yang tertegun dan melanjutkan. Aku tidak bisa menjamin apapun lagi. Aku hanya bisa bilang aku tidak akan membiarkan KR diperlakukan tidak adil setelah aku. Aku akan memberikan yang terbaik untuk KR. Apa yang Bibi katakan itu benar. Apakah kamu benar-benar menjual 100 juta atau 100 juta untuk sebuah lukisan? Ibu Jiang tergagap. Bu, itu benar. Aku ada di sana saat itu, dan aku benar-benar menjual lebih dari 100 juta. Dan Su Xiao bukan hanya itu. Dia juga sangat kuat dalam banyak hal, tetapi dia tidak mengatakannya satu persatu, kata Jiang KR kepada ibunya. Setelah mendengarkan mereka, wajah Ibu Jiang tiba-tiba berubah. Ayo, Xiao Xiao, ini pertama kalinya datang ke Provinsi Sichuan. Pasti perjalanan yang berat. Selanjutnya, kamu harus istirahat yang cukup. Lagi pula, tidak mudah untuk datang ke sini. Pasti menyenangkan. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang KR, Ibu Jiang membuat keputusan dalam hatinya, yaitu melihat penampilan Su Xiao terlebih dahulu. Lagi pula, Jiang KR tidak pernah berbohong sejak kecil, jadi ibunya masih mempercayai kata-kata Jiang KR. Merasakan perlakuan Ibu Jiang yang sangat berbeda, Su Xiao juga tidak tahan. Setelah itu, Su Xiao dan ayah Jiang mengobrol di rumah. Sedangkan Jiang KR, ibunya Jiang mengajaknya membeli sayur. Melalui obrolan dengan ayah Jiang, Su Xiaoce tahu bahwa alasan mengapa Ibu Jiang memiliki karakter seperti sekarang adalah karena ia terlalu banyak menderita bersama ayah Jiang di masa kecilnya, jadi ia tidak ingin anak-anaknya menderita lagi. Hal ini juga yang menyebabkan Ibu Jiang perlahan-lahan mengembangkan sifat sombong seperti sekarang. Ia berharap Jiang KR tidak mengulangi jalannya sendiri di masa depan dan mau menderita bersama orang lain. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Su Xiaoce dapat memahami perasaan Ibu Jiang. Bagaimanapun, ia adalah pujaan hati orang tua di seluruh dunia. Tidak ada yang ingin anak-anaknya mengikuti jalan yang sama seperti dirinya. Setelah mereka bosan di rumah, ayah Jiang kembali bermain catur dan mulai menghilangkan kebosanan mereka, tetapi keterampilan catur ayah Jiang masih bisa dianggap sebagai pemula. Di hadapan Su Xiao, pemilik keterampilan catur tingkat lanjut, ia tidak cukup melihat. Namun karena Jiang KR, Su Xiao tidak bisa membuat ayah Jiang kehilangan muka. Jadi bisa dibilang Su Xiao sangat keras kepala sepanjang permainan. Lagi pula, dia harus berpura-pura salah. Sama sulitnya dengan bermain catur dengan para ahli. Di sisi lain, setelah Ibu Jiang keluar bersama Jiang KR, semua pihak mewawancarai Jiang KR. Su Xiao hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, karena Ibu Jiang berasal dari masa lalu, jelas bahwa Jiang KR masih sempurna, jadi hubungan mereka wajar saja untuk dipertanyakan oleh Jiang. Dalam kata-kata Jiang KR, Ibu Jiang tahu bahwa Jiang KR dan Su Xiao telah bersama selama lebih dari setengah tahun, tetapi mengetahui bahwa Jiang KR masih sempurna, Ibu Jiang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah itu masalah Su Xiao atau karena Su Xiao benar-benar menghormati Jiang KR dan ingin menunggu sampai Jiang KR siap. Bahkan Ibu Jiang curiga bahwa Su Xiao dipanggil oleh Jiang KR untuk berpura-pura menunjukkannya. Faktanya, Jiang KR tidak punya pacar. Hanya karena dia memintanya untuk kembali untuk kencan buta, Jiang KR membuat keputusan yang buruk. Tetapi apakah itu benar atau tidak, Ibu Jiang siap untuk mencoba Su Xiao dengan baik. Jika Su Xiao benar, maka tentu saja itu bagus. Jika tidak, maka kencan buta tidak bisa dihindari. Lagi pula, terakhir kali dia menunjukkan foto Jiang KR kepada putra wali kota, dia sangat puas. Ibu Jiang telah membuat berbagai rencana dalam hatinya, tetapi Ibu Jiang tetap diam, jadi Jiang KR tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Jiang. Ketika mereka tiba di rumah, Su Xiao sedang bermain catur dengan ayah Jiang.
Mereka saling membunuh, setidaknya menurut ayah Jiang. Setelah melihat Jiang Ke'er kembali, Su Xiao seperti telah melihat juru selamat, dan langsung menatap Jiang Ke'er dengan kedua matanya. Melihat mata Su Xiao, Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao pasti sudah muak dengan ayahnya. Bagaimanapun, Jiang Ke'er tahu kekuatan ayahnya. Keterampilan caturnya pasti lebih rendah daripada Su Xiao, tetapi sekarang melihat situasi di lapangan, Su Xiao dalam bahaya. Baiklah, ayah, ayo kita bermain di sini hari ini. Ini masih pagi. Aku akan mengajak Sue keluar untuk melihat pemandangan di sini, kata Jiang Ke'er kepada ayahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, meskipun ayah Jiang sangat tidak menyukainya, ia tidak bisa menolaknya. Maka ia pun terpaksa menyetujui usulan Jiang Ke'er. Lagi pula, tidak mudah bagi ayah Jiang untuk bertemu dengan seseorang yang kemampuan caturnya tidak sebaik dirinya. Tentu saja, ia tak mau menyerah. Ada apa, Pak Tua? Apa kau bertanya sesuatu? Melihat Su Xiao pergi, Ibu Jiang bertanya pada ayah Jiang. Tanya apa? Ayah Jiang menatap Ibu Jiang dengan wajah tak mengerti. Melihat penampilan ayah Jiang, Ibu Jiang memang memiliki hati yang membenci besi, bukan baja. Namun, setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, Ibu Jiang juga tahu bahwa ayah Jiang memang berkarakter seperti itu. Seandainya ia bicara lebih banyak, itu percuma. Yah, kurasa kampung halamanku cukup bagus. Jiang Ke'er berjalan-jalan dengan Su Xiao, dan membuat Su Xiao merasakan apa artinya menjadi sebuah keluarga dengan jembatan kecil dan air yang mengalir. Yah, ini tempat di mana kita bisa merawat orang tua. Ketika kita tua nanti, kita akan kembali ke sini untuk merawat orang tua. Bagaimana menurutmu? Kata Su kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er tersenyum dan tidak berbicara, karena Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao hanya menghibur dirinya sendiri. Bagaimana mungkin pria sebaik itu bisa menahan langkahnya demi dirinya sendiri? Berjalan di jalanan Provinsi Sichuan, Anda dapat mendengar bahasa Sichuan di mana-mana. Kedengarannya sangat familiar. Lagi pula, Provinsi Sichuan adalah tempat terpadat di Tiongkok. Wajar saja, bahasa Sichuan dapat didengar di mana-mana di Tiongkok. Seringkali, dialek Sichuan telah menjadi jenis emosi yang berbeda. Ketika dua orang yang berbicara dialek Sichuan bertemu, kalimat seperti, Ryuma menjual banyak barang, akan terdengar sangat ramah. Tepat ketika Su Xiao dan Jiang Ke'er berkeliaran di jalan, hari mulai gelap, dan ayah mertua yang berbahagia telah selesai bekerja dan pulang. Berbeda dengan malam yang ramai di kota X, saat matahari terbenam, orang-orang yang bekerja di luar harus pulang satu persatu. Hanya beberapa orang yang bisa melihat dari seluruh jalan. Su Xiao dan Jiang Ke'er mulai pulang, dan Ibu Jiang seharusnya sudah memasak makanan. Benar saja, sesampainya di rumah, Ibu Jiang sudah menyiapkan beberapa hidangan dan meletakkannya di atas meja. Melihat hidangan di atas meja, Su Xiao merasa inilah suasana rumah yang sesungguhnya. Ayo, Xiao Xiao, bagaimana dengan tenderloin asam manis ini? Di sisi lain, Ibu Jiang membantu Su Xiao dengan sumpit. Terima kasih, Bibi. Wah, ini benar-benar enak. Kerajinan Bibi sangat bagus. Sepertinya Ke'er sangat disukai Bibi, kata Su kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Namun, kata-kata Su Xiao mengundang tawa dari ketiga orang itu. Ini pekerjaan ayahku. Jangan bicara omong kosong jika kau tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiaocai tahu mengapa mereka hanya tertawa. Ternyata dia memuji orang lain dan salah orang. Haha, hasil karya pamanku memang luar biasa, tapi aku selalu mengira itu buatan bibiku. Lagi pula, Ke'er sangat berbudi luhur. Aku selalu mengira Ke'er sangat disukai bibiku. Setelah itu, Ibu Jiang membantu Su Xiao mencuci piring beberapa kali. Setiap kali, Su Xiao akan memuji mereka. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa air liur adalah yang paling tidak berharga saat itu. Jika kau ingin mendapatkan pengakuan mereka, kau tidak bisa menghargai air liurmu sendiri, hanya dengan usaha Anda sendiri akhirnya Anda dapat membuat mereka mengenali diri mereka sendiri dan menyelesaikan tujuan kunjungan ini. Setelah makan malam, Su Xiao seharusnya membantu membersihkan. Lagi pula, ia harus menunjukkan dirinya saat ini, tetapi ditolak oleh Ibu Jiang. Mereka bertiga pergi ke dapur dan mulai bekerja. Hanya Su Xiao yang duduk di sofa. Bab 220. Ding, tugas pemicu, persetujuan keluarga Jiang. Kondisi pemicu, karena host belum dikenali oleh Ibu Jiang masih ragu, sehingga sistem secara khusus mengeluarkan tugas, yang mengharuskan host untuk mempercepat. Hadiah tugas, 200 poin pengetahuan. Hukuman tugas. Jiang Ke'er dipaksa oleh Ibu Jiang untuk menikahi Zhang Tao, putra wali kota. Su Xiao juga terkejut dengan kemunculan sistem yang tiba-tiba. Awalnya, ia mengira Ibu Jiang secara bertahap menerima penampilannya di malam hari, tetapi yang tidak ia duga adalah ia ditipu oleh Ibu Jiang. Dalam hati Ibu Jiang, ia masih tidak mengakui keberadaannya. Namun,
Menurut Su Xiao, tugas ini adalah untuk memberinya pengetahuan, karena apapun yang terjadi, Su Xiao akan mendapatkan persetujuan dari Ibu Jiang, tetapi untuk hal yang baik seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Xiao, aku merasa sudah terbiasa dengan hal ini ketika datang ke sini. Tepat ketika Su Xiao memikirkan cara agar Ibu Jiang cepat menerima dirinya, suara Ibu Jiang terdengar di telinga Su Xiao. Kebiasaan. Kurasa Provinsi Sichuan memang tempat yang bagus. Aku akan ke sini beberapa kali lagi nanti, kata Su kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Haha, bagus. Setelah itu, beberapa orang duduk bersama untuk menonton TV dan mengobrol, tetapi sebagian besar waktu Su Xiao menjawab dengan pasif, sementara Ibu Jiang menanyakan segala hal tentang Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan keadaannya. Setelah mendengar jawaban Su Xiao, Ibu Jiang sangat puas, tetapi ia tidak menunjukkannya, karena ia tidak tahu apakah mereka sudah memikirkannya. Melihat waktu yang sedikit berlalu, tanpa disadari, sudah pukul 11 malam. Xiao, kamar di keluargaku terbatas. Ini salah pamanmu karena tidak mampu membeli rumah besar. Jadi, kau hanya bisa memanfaatkannya dan tinggal sekamar dengan Kor. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Jiang, Su Xiao tahu bahwa Ibu Jiang sedang menguji dirinya lagi. Bibi yang baik, aku akan sekamar dengan KR malam ini. Ngomong-ngomong, tidak mudah bagi bibiku membesarkan KR sampai usia segini. Lagi pula, bibi sudah merawat KR begitu lama, dan aku minta maaf karena harus dibawa pergi. Jadi, ayo kita pergi ke kota kabupaten besok. Aku akan membeli kamar untuk kedua orang tua bibi di sana. Setelah itu, kita akan punya cukup uang untuk hidup di kota, dan kita bisa bertukar tempat. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ayah Jiang segera menolak, tetapi sebelum ia selesai berbicara, ia disela oleh Ibu Jiang, baiklah, bagus. Aku sudah cukup tinggal di sini, dan kita bisa mengubah lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Niatnya adalah agar orang lain membeli Xiao, tetapi kita juga tidak bisa. Ayah Jiang mendengarkan kata-kata Ibu Jiang dan berkata, tetapi Ayah Jiang tidak menunjukkan amarahnya selama 2 menit sebelum Ibu Jiang mengucapkan beberapa patah kata. Saat ini, Su Xiao sangat senang karena amarah Jiang KR tidak mengikuti ibunya. Kalau tidak, Su Xiao yakin ia bisa mati bosan sekarang. Melihat Su Xiao dan melihat ekspresinya, Jiang KR tahu apa yang dimaksud Su Xiao, jadi ia tersenyum canggung. Kemudian, di bawah tatapan Ibu Jiang, Su Xiao dan Jiang KR berjalan ke ruangan yang sama. Setelah melihat mereka memasuki ruangan yang sama, Ibu Jiang dan Ayah Jiang kembali ke kamar mereka. Setelah kembali ke kamar, mereka melihat-lihat hadiah Su Xiao. Mereka tidak tahu apa yang mereka bawa. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Su Xiao membawa begitu banyak barang bagus. Jiang Fu, khususnya, adalah seorang perokok tua. Meskipun tidak tahu banyak tentang rokok-rokok bagus ini, ia tahu bahwa itu pasti bukan rokok biasa, karena ia belum pernah melihatnya di tempat lain. Namun, ia juga berpikir bahwa Su Xiao tidak mungkin menipunya dengan membuat rokok palsu, jadi ia akan mencobanya. Lagi pula, kualitas rokok hanya perlu dicoba. Setelah menyalakan satu, Ayah Jiang merasa rokok itu terlalu berbeda dari yang biasa ia hisap. Jika dulu ia merokok dan sekarang membiarkan ayahnya menghisapnya, ayahnya akan merasa tidak ada rasa sama sekali. Ia khawatir ia tidak bisa hidup tanpa rokok di tangannya lagi. Melihat tonik di depannya, Ibu Jiang merasa menantunya itu benar-benar hebat. Berbeda dengan Ayah Jiang, meskipun Ibu Jiang tidak mampu membeli barang-barang bagus ini, wanita secara alami suka memperhatikannya, sehingga ia dapat menyadari nilai dari barang-barang ini. Nilai barang-barang ini saja sudah melebihi harga rumah yang ia tinggali. Ibu Jiang tak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ia benar-benar menemukan harta karun kali ini. Ia harus membiarkan putrinya menangkap Su Xiao. Namun, begitu ia merasa putrinya masih sempurna sejauh ini, Ibu Jiang diam-diam mengkhawatirkannya. Lagi pula, menurut Ibu Jiang, hanya ketika ia benar-benar mengabdikan dirinya kepada Su Xiao, ia dapat benar-benar mempertahankan Su Xiao. Lagi pula, pasti ada banyak wanita di sekitar orang sebaik Su Xiao. Sepertinya dia perlu berkomunikasi dengan Jiang KR besok. Hanya saja Jiang KR tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Jiang. Kalau tidak, Jiang KR akan mengatakan bahwa dia siap. Hanya saja Su Xiaobu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang seperti ini di dalam ruangan. Dengan hanya satu pria dan beberapa wanita di dalamnya, Jiang KR secara alami tidak bisa lepas dari cengkeraman Su Xiao, tetapi Su Xiao hanya bisa mendapatkan sedikit uang dari mulut dan tangannya, dan tidak berani bergerak lebih jauh, karena Su Xiao masih memiliki tugas ini, yaitu menjaga tubuh Chunan dan menjadi pejuang perang. Sebelum tugas ini selesai, Su Xiao hanya bisa menunggu. Sebenarnya, pencerahan tak terduga terakhir adalah kesempatan yang baik. Sayangnya, Su Xiao tidak memanfaatkannya. Meskipun Su Xiao tidak punya cara, dia sekarang menyesali bahwa dia tidak punya kesempatan.
Sejak terakhir kali, tidak pernah ada rasa pencerahan. Su Xiao juga tampak tak berdaya. Melihat Jiang Ke'er yang tergerak, selama Su Xiao mau, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi Su Xiao tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Ada apa? Merasa Su Xiao tiba-tiba berhenti, Jiang Ke'er menatap Su Xiao dan bertanya. Setelah mendengarkan pertanyaan Jiang Ke'er, Su Xiao pun menjelaskan sedikit. Setelah mendengar penjelasan Su Xiao, Jiang Ke'er akhirnya mengetahui kesulitan Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao pernah membantunya membangkitkan kekuatan air, jadi Jiang Ke'er akan mempercayai kata-kata Su Xiao. Tidak apa-apa. Aku yakin kau bisa. Ayo. Jiang Ke'er berkata kepada Su sambil tersenyum, tetapi Jiang Ke'er tersipu malu setelah selesai berbicara. Lagi pula, terlalu ambigu untuk berbicara seperti ini, jadi Jiang Ke'er tersipu. Setelah itu, mereka mengobrol dengan suara pelan di dalam ruangan. Sesekali, Su Xiao akan memberitahu Jiang Ke'er cara berlatih. Saat mereka mengobrol, Su Xiao tiba-tiba merasa ada yang mendekat. Namun, ketika Su Xiao mendengarkan dengan saksama, ia menyadari bahwa Ibu Jiang lah yang sedang mendengarkan dari sudut luar, tetapi ia tidak menunjukkannya. Lagi pula, jika hal seperti ini dikatakan, Jiang Ke'er pasti akan merasa malu. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Su Xiao menyadari bahwa itu adalah langkah kaki Jiang Fu, karena lebih berat daripada langkah kaki di depannya. Istriku, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menguping di sudut putrimu? Begitu ayah Jiang membuka mulut, Jiang Ke'er yang ada di dalam juga mendengar berita di luar. Lagi pula, Jiang Ke'er juga orang yang telah terbangun, meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, ia masih harus menang banyak dibandingkan orang biasa. Jadi, meskipun ayah Jiang bisa merendahkan suaranya, ia tetap bisa mendengarnya. Oh, pelankan suaramu. Memalukan sekali kalau sampai terdengar dari dalam, kata Ibu Jiang lembut kepada ayah Jiang. Mendengar perkataan Ibu Jiang, ayah Jiang terpaksa merendahkan suaranya, kamu tahu itu tidak baik, tapi kamu masih saja menguping, kamu tidak takut dilihat Ke'er, bagaimana menjelaskannya nanti? Akhirnya, atas bujukan ayah Jiang, Ibu Jiang pun terpaksa kembali ke kamarnya. Dengan kepergian mereka, lelucon itu pun berakhir. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugasnya. Ibu Jiang mengakuinya dan memberikan 200 poin pengetahuan. Tuan rumah memiliki 800 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat berusaha keras untuk melunasi poin pengetahuannya sesegera mungkin. Petik 2. Dengan berakhirnya nada sistem, Su Xiao tahu bahwa tujuannya datang ke sini telah tercapai, tetapi Su Xiao tidak berniat mengingkari janjinya. Lagi pula, rumah, menurut Su Xiao, hanyalah pengeluaran kecil. Dibandingkan dengan perusahaan kecantikan masa kini yang bisa dibilang menghasilkan uang setiap hari, itu sama sekali bukan apa-apa. Ding, picu amarah Zhang Tao. Detail pemicu, karena Ibu Jiang telah berjanji untuk membiarkannya pergi kencan buta dengan Jiang Ke'er, dan saat melihat foto Jiang Ke'er, Zhang Tao sangat mencintai Jiang Ke'er, dan Zhang Tao akan melakukan apapun untuk menghadapi lawan yang tiba-tiba muncul. Syarat tugas, hancurkan keluarga Zhang. Karena Zhang Yi, ayah Zhang Tao, Zhang melakukan kejahatan di kota dan membutuhkan tuan rumah untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat. Hadiah tugas, 500 poin pengetahuan. Hukuman misi, tidak diketahui. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tiba-tiba merasakan tekanan yang dalam. Lagi pula, hukuman tugas yang tidak diketahui, artinya, variabelnya pasti miliknya sendiri. Itu tergantung pada bagaimana dia menangani masalah ini. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, dia masih tidak tahu bagaimana sistem akan merugikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Su Xiao menjadi gugup. Meskipun dia bilang bisa menggunakan kekerasan, berkali-kali, dia tetap perlu memperhatikan bukti, terutama orang biasa seperti Zhang Tao. Lagi pula, ini bukan kota X dan ibu kota yang kukenal. Saat ini, aku pada dasarnya tidak bisa mendapatkan dukungan apapun. Lagi pula, ini provinsi Sichuan, dan ini wilayah orang lain. Akhirnya, Su Xiao berpikir lama, dan hanya bisa menemukan tuannya, Ye Feng. Keluarganya sedang dalam situasi yang sulit, dan mereka pasti punya koneksi sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.